Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Nama saya Dino Michael. Ya, saya sering membawakan acara ini Beta Talk ya. Nah, untuk tema Beta Talk malam ini, saya bisa katakan maha penting ya. Bisa jadi ini apa? Ya, saya mengungkap rahasia dari tujuan penculikan alien. Nah, eh, tema malam ini judulnya menjelang ya, kedatangan makhluk hibrid atau hybrid ya. Tuh, saya coba pakai dalam bahasa Indonesia hibrid, hibrid ya. Tapi itu ya kalau dalam bahasa Inggris hybrid. Nah, ini disinyalir itu tujuan penculikan selama ini ya, khususnya dari era modern ya, dari akhir 40 hingga 90, ini sepertinya alien ini ingin membuat makhluk baru ya. Makhluk baru itu diambil dari organ-organ manusia yang diculik. Nah, untuk tema malam ini saya sebagian besar saya ambil dari bukunya ada seorang ufolog ya, namanya David M. Jacobs. Dia seorang profesor sejarah di Amerika. Kalau saya nggak salah itu dari Temple University ya. Nah, jadi dia seorang sejarawan. Dengan keahliannya dalam sejarah, dia melihat adanya suatu, ya katakanlah suatu pola ya. Tapi emang David Jacobs juga mengakui, memprediksi masa depan itu sulit ya. Apapun, biarpun dengan matematik sekalipun ya. Sulit. Tapi nah, di sini ironisnya, dan David Jacobs sendiri juga ditulis dalam bukunya ya. Saya merasa ironis untuk UFO, fenomena UFO khususnya penculikan, dia lebih melihat dia seperti bisa memprediksi. Nah, nah apa yang pendapat David Jacobs ini akan kita simak satu persatu. Saya akan memberikan pengantar singkat ya untuk masing-masing ini. Nanti kita akan diskusi sama-sama. Oke, slide pertama ya Mas Reza ya. Next ya. Nah, ini kasus Vilas Boas ya. Mungkin sebagian udah pada tahu kan ini kasus yang sangat terkenal ya. Ini terjadi di Brasil tahun 1957 bulan Oktober. Yang paling terkenal dari kasus ini ya kalau bagi mereka yang mengikuti itu ya tentu ya maaf ada hubungan hubungan seksual ini ya. Tapi tuh saya tentu nggak akan fokus ke sini. Tapi emang itu yang jadi yang ciri dari kasus ini emang itu. Tapi yang saya fokus seperti yang ditulis di slide ini ya. Menurut Antonio Villas Boas, dia yang diculik itu ya, dia merasa selama dia melakukan itu, dia sama sekali merasa ya tidak nyaman. Ya mungkin pikiran kita yang awal seolah-olah dia enjoy gitu. Dia tapi sama sekali merasa tidak nyaman. Nah ini kata-katanya. Saya nggak akan membacakan semua. Di bagian akhir saya baca ini, saya bacakan ya. Nah, dibilang lebih-lebih lagi dengusan yang saya dengar lebih merupakan dengusan binatang dan ini membuat suasana menjadi tidak menyenangkan sama sekali. Nah, ini ini jadi pertanyaan perempuan itu apakah alien atau makhluk ciptaan alien gitu. Yang jelas Vilas Boas dia tidak merasa enjoy. Nah, saya belum bisa memastikan apakah perempuan ini hybrid dari alien atau bukan ya. Tapi tapi ini menarik ya bahwa tapi seperti ini disengaja oleh alien apa dengan memberikan wanita itu. Oke, slide berikut ya. Nah, ini penelitian yang dilakukan alien. Ini ini selalu menjadi ciri khas ya. Yang terutama dari era 40 hingga akhir 90 ya. Nah, ini saya kutip dari bukunya Jacob, saya artikan langsung aja ya. Jadi banyak perempuan dia merasa eh, di bagian apa reproduksinya sepertinya di sama alien seperti dimasukin sesuatu atau alien melakukan apa ya di dalam bagian organ sensitifnya dia. Nah, Dr. Jacobs dia menerima banyak laporan mengenai ini dan apa hampir semua ya, cirinya sama. Kalau kalau untuk khusus wanita ya itu pertama di bagian rahim ya atau dan juga janin. Nah di situ mereka merasa ada sesuatu gitu ya. Kalau untuk pria ya biasa yang diambil contoh sperma. Gitu. Nah jadi intinya bagian genital itu yang selalu difokus oleh alien kalau mereka menculik manusia. Ya slide berikut. Nah
biasanya kalau alien menculik, mereka selalu menaruh implan ya, entah. Nah, ini menarik ya. Kita selalu pikir itu suatu teknologi. Tapi kalau menurut Jacob, ya dia dia masih mempertanyakan apakah itu suatu device atau suatu alat ya. Nah, tapi yang jelas fungsinya itu untuk mengontrol wanita itu yang apa ya dimasukin implan ya. Dan ini hebatnya, alat ini bisa mengontrol, bisa memantau ya pikiran dari wanita yang diculik. Nah, misalnya di teks yang di atas ini ya, misalnya seandainya wanita itu merasa dia ngerasa hamil ya, dan alien itu bisa tahu dengan implan, dan alien ini akan melakukan usaha untuk mencegah supaya wanita itu apa bisa tahu kalau mereka itu hamil. Nah, jadi dengan kata lain, alien sebetulnya ya bisa dibilang ya menghamili wanita itu ya, entah dengan cara ya seksual atau dengan cara lain. Tapi mereka menaruh implan ini bukan hanya memantau pikiran ya, tapi untuk mencegah wanita itu sadar kalau mereka itu hamil, diam-diam hamil. Nah, gitu. Oke, slide berikut ya. Nah, nah ini gambaran makhluk hibrid pada umumnya ya. Mereka ya punya mata hitam yang besar, terus badan yang mungkin kurus ya, kecil, dan rambutnya agak jarang ya, sparse hair. Ini bisa tipis atau jarang ya. Dan mereka nggak punya ada kelamin ya. Di sini dikatakan gitu ya. Nah, tapi beberapa orang yang diculik sering menyangka itu alien, itu murni alien ya, padahal itu sebenarnya campuran ya, kombinasi ya, antara alien dengan manusia. Oke, slide berikut. Nah, kontak mata dengan alien. Nah, dalam setiap penculikan ya, hampir semua selalu mengatakan begini, mereka yang diculik ya, alien selalu menatap mata mereka dulu. Nah, ini hebatnya dan juga serem ya. Mata mata alien itu dia memang sengaja menatap mata manusia yang diculik. Melalui mata itu, mereka alien ini dia bisa mengetahui apa yang ada di pikiran dari manusia yang diculik. Nah, uh, ini sebenarnya ada penjelasan teknis ya, penjelasan kedokteran ya. Tapi saya ringkaskan aja. Intinya begitu. Jadi dia bisa melihat melalui mata itu. Jadi itu sebenarnya kenapa kalau dalam banyak kasus penculikan ya, pasti mereka rata-rata para saksi akan bicara bahwa alien itu menatap tajam kepada saya, sepertinya menghipnotis. Nah, rupanya itu ya dengan mata itu, di situ alien bisa melihat apa yang ada di otak atau pikiran ya pada manusia yang diculik. Nah, oke, slide berikut. Nah, para terculik sering diberikan vision bencana. Nah, ini selalu jadi ciri khas ya untuk mereka yang diculik ya. Mereka dapat gambaran seperti ledakan nuklir, banjir besar, atau bencana alam, atau kota-kota yang hancur, atau juga yang lebih serem lagi mereka melihat mayat-mayat, entah apa yang menyebabkan mereka, mayat itu ya. Nah, ini selalu menjadi ciri khas dari orang-orang yang diculik. Dan saya tambahkan lagi, banyak juga dari mereka alien suka bicara begini, bahwa kamu ada tugas yang harus dilakukan kepada saksi itu ya, alien bicara begitu. Cuman nah ini yang jadi problem bagi para ufolog ya. Mereka tahu bahwa alien berkata begitu ya, bahwa mereka akan mendapat tugas. Tapi mereka sendiri nggak pernah tahu jelasan tugas mereka apa. Nah ini juga satu fenomena yang khas dalam penculikan alien. Seolah-olah mereka punya misi, tapi misinya sendiri ya mereka nggak tahu. Jadi setelah mereka diculik, mereka coba ingat bahwa mereka dikasih tugas, tapi tugasnya apa itu masih belum jelas ya buat buat para saksi yang diculik ini. Oke. Ya, slide berikut. Nah, nah alien mereka suka memberikan saran ya supaya manusia menghindari kehancuran. Nah, jadi tujuan alien ini ada istilah breeding program ya, breeding. Jadi maksudnya pembiakan gitu ya. Nah, dengan melalui breeding program ini, manusia diharapkan bisa mencegah kehancuran ya. Dan nanti alien akan dengan hybridnya ini, makhluk hybrid akan membantu manusia untuk kehidupan yang lebih baik dan yang lebih damai.
dan bisa mencegah hal-hal yang bisa merusak manusia. Itu kata alien ya, kepada saksi yang diculik. Oke, slide berikut. Nah, ini tipe-tipe alien. Nah, ini menarik ya, dan sangat penting ya. Ini bisa jadi pemahaman kita selama ini mungkin belum tentu benar ya. Oke, ini menurut Dokter Jacob ya, dari ratusan saksi yang dia interview, yang dia hipnotis. Nah, ini gambaran yang ditemui Dokter Jacobs. Misalnya alien tipe mantis. Rupanya dia juga ada tugasnya ya. Mantis itu tugasnya mengawasi jalannya operasi terhadap orang yang diculik. Itu tugas dari alien mantis. Ini contoh gambarnya ada sebelah kiri, saya kasih ilustrasi ya. Nah, tipe kedua, small grays, itu gray yang kecil ya. Berperan sebagai pembantu atau istilahnya helpers. Nah, mereka ini mengangkut manusia yang diculik. Jadi kalau kita sering dengar kasus penculikan, pasti yang kita lihat biasa umumnya ya, pasti alien grey-nya yang kecil. Nah, itu tugas mereka. Mereka rupanya helpers ya. Nah, tipe ketiga ada tall greys, itu berarti greys yang tinggi ya. Tugasnya sama dengan small grey, tapi mempunyai tugas yang lebih khusus, seperti memeriksa telur atau sperma, juga mereka melakukan implantasi embrio. Nah, itu tugas dari tall greys. Nah, yang keempat, ini tipe reptilian. Ini kita udah sering banget dengar ya. Nah, kalau dalam temuan Jacobs ya, itu rupanya dia juga punya, ada tugasnya juga dalam itu ya, di UFO ini. Tugas mereka mirip alien tall greys ya. Jadi ya, mengambil, memeriksa telur dan sperma. Nah, tapi mereka juga memiliki tugas khusus, yaitu menanyai para terculik mengenai peristiwa apa yang memiliki arti dalam hidup mereka. Jadi ya, bisa dibilang memori ya, memori apa yang berkesan dari orang yang diculik itu. Itu rupanya ingin dipelajari juga oleh alien ini ya. Dan tugas ini biasanya, kalau menurut Jacobs ya, kebanyakan dilakukan oleh tipe reptilian. Oke, slide berikut. Ya, nah tentu kita akan jadi pertanyaan ya, mengapa mereka bersikap sangat rahasia, alien ini ya, sangat apa ya, secret ya, secretive gitu ya. Nah, kalau menurut Jacobs, mereka bersikap rahasia karena mereka nggak ingin, misalnya perempuan diculik ya, tahu bahwa mereka tuh hamil. Makanya mereka selalu apa ya, melakukan ini secara rahasia. Jadi dengan kata lain, mereka menghamili wanita, tapi nanti kalau udah saatnya tiba, mereka akan ambil kembali itu, ya, ya katakanlah janin atau apa ya, yang ada di rahim wanita itu. Sebelum wanita itu tahu bahwa mereka tuh hamil. Makanya itu selalu rahasia. Nah, ini yang diistilahkan Dr. Jacob sebagai breeding program ya. Oke, slide berikut. Nah, ini menarik ya. Ini kesannya mungkin agak konspirasi ya, tapi oke lah. Ini saya tulis ini berdasarkan saksi ya, bukan bukan pendapat siapa atau apa. Ini berdasarkan saksi yang cerita ya. Apakah akan muncul satu pemerintahan dunia? Nah, dari saksi yang diinterview Jacobs, dibilang ya, alien punya rencana itu. Dan ada istilahnya dalam bahasa Inggris the change, ya, perubahan. Intinya nanti suatu hari ya akan terbentuk satu pemerintahan dunia. Pokoknya semua serba satu ya, one system atau one goal. Itu yang ya itu saksi yang diinterview, diinterogasi ya, diinvestigasi oleh Jacobs. Nah ini menarik nih kalau kita hubungkan dengan teori-teori konspirasi. Tapi saya nggak terlalu membahas ke situ ya. Cuma ya saya berbicara apa yang ditulis di buku itu berdasarkan investigasinya Jacobs. Oke. Nah, slide berikut ya. Oke. Nah, jadi ini ya bisa dibilang kesimpulan ya. Ada 4 tujuan spesifik dari program Alien. Jadi ya mereka ingin melindungi apa mereka menjaga kehamilan dari itu ya, dari wanita yang diculik. Terus mereka mengumpulkan sperma dan telur. Ya, mereka melakukan hibridisasi, ingin membentuk makhluk yang baru ya. Nah, yang keempat ini penting ya, the aliens prepare and adaptive untuk future event, untuk masa depan.
Cuma ya emang akhirnya menjadi pertanyaan ya. Ya mereka memperlihatkan masa depan, tapi kelihatannya ya, nah ini yang disinyalir ya. Sepertinya nanti alien ini yang akan mengontrol manusia di masa nanti. Nah, oke, nanti kita akan dalami masing-masingnya. Nah, slide terakhir, slide berikut ya. Oke, nah ini rekomendasi buku ya. Nah, buat teman-teman yang ingin lebih memper, memperdalam ya soal tadi, nah ini saya kasih tiga rekomendasi. Sebetulnya banyak sih, tapi tiga ini saya anggap sangat penting ya. Nah, yang sebelah kiri ya judul The Trip. Nah ini uh, presentasi saya berdasarkan buku ini, The Trip. Nah, terus yang kedua ini Walking Among Us ya. Ini pengarangnya juga sama, David Jacob Ames ya. Kalau yang ini yang kedua lebih dalam lagi. Nanti mungkin kalau ada webinar lagi nanti saya akan fokus membahas yang ini ya, Walking Among Us. Jadi aliennya udah ada di antara kita. Nah, yang ketiga ini judulnya The Children of Grace ya. Ini juga bagus ya, menarik. Nah, kalau kita lihat covernya ya, mungkin ya kira-kira seperti inilah anak-anak hybrid ini ya. Jadi ya rambut pirang apa dan apa mas dan ada ciri alien yang masih kelihatan. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, sekian pengantar dari saya ya. Nah, nanti kita akan diskusikan ini. Oke, baik. Oke. Oke, terima kasih Mas Dino. Nah, ini Ya, menarik sekali ya pembahasan mengenai hybrid ini. iya. Nah, apa namanya? Menyeramkan. Betul. Kadang saya pikir ya, fenomena alien ini, terutama keberadaan alien ya. Ini saya nggak ngomong UFO dulu. Menurut Iya, saya fenomena ini tuh alien itu adalah makhluk yang penuh dengan paradoks ya. Jadi betul. mereka mengatakan misalkan ya demi keamanan bumi, tapi mereka sendiri melakukan hal yang tidak benar ke buminya Nah, sendiri gitu ya. betul. Ke- Kemudian apa namanya eh mereka istilahnya itu menjaga planet-planet. Tapi Iya, ada sebagian orang-orang tuh yang ingatannya itu kayak secara misterius punya ingatan yang tertanam. iya, Dan dalam ingatan yang tertanam itu eh alien-alien itu berperang. Nah, ini kan iya, agak-agak sebenarnya yang mana yang apa ya? Yang mereka sampaikan ke kita. Mereka tuh sifatnya yang asli itu seperti apa itu yang masih membingungkan ya, Mas ya. iya. Ya, maksud saya kayak Oh, banyak hal yang banyak hal bertentangan yang disampaikan oleh alien. betul, Mas. Betul. Ini yang dikatakan oleh juga David Jacobs ya. Mereka Oh. bilang mereka mau menjaga bumi. Tapi kalau Nah, di bukunya Jacobs yang saya baca, mereka nggak begitu memperhatikan environment sebenarnya, lingkungan ya. iya, Mereka punya tujuan sendiri dengan umat manusia gitu. betul, Dan saya setuju dengan pendapat Jacobs, dan ini juga banyak pendapat ufolog ya. Mereka bilang sepertinya yang dapat keuntungan tuh buat alien itu sendiri, bukan untuk betul, manusia. betul, Mas, betul. Iya, Mas. Hmm. Ya, ya, ini kita ada Ada silakan ini. boleh nanya Mas? Oh ya, silakan Ya, Mas Andi. silakan. Halo, Ya Mas ini Andi. yes Mas Dino, Mas Reza dan Mas Ferry dan teman lainnya udah lama saya Iya. join Apa karena kabar? hari Jumat. Kabar baik Mas. Sorry saya nggak pakai ini ya video. Itu Saya oke. mau nanya Mas, kok kalau Iya, yang hybrid itu selama saya ikut Beta UFO dari dulu dan juga saya baca beberapa referensi kok figurnya atau apa namanya tampilannya fisiknya itu kenapa bentuknya pirang ya? Pirang. Jadi kayak lebih ke orang-orang kulit putih gitu ya. iya. Ras itu Betul, Mas. apakah berkaitan dengan apa namanya ras di planet Palladian ya apa dulu ya saya pernah itu atau Iya, memang mereka hanya memilih si alien-alien pun memilih yang dianggap mereka mungkin sudah punya mapping di bumi ini ternyata dari banyak berbagai macam ras ternyata ras kulit putih lah yang unggul sehingga mereka melakukan eksperimennya iya. dengan yang kulit putih. Gimana tuh Mas Adi? Terima kasih. Oh iya. Eh, Terus terang ini juga pertanyaan kita semua ya. Menga- Mengapa kok alien lebih memilih ya ras kulit putih yang seolah lebih baik, lebih unggul ya? Ya terus terang itu juga apa? Ya itu pertanyaan kita juga. Sebenarnya gini, oke kalau untuk apa hybrid memang digambarkan seperti itu.
Tapi ada hal lain yang juga yang ini juga menarik kalau kita amati ya, bahwa alien berwajah Asia tuh lebih banyak sebetulnya ya, tipe-tipe Asia. Cuma mengapa kalau soal kulit putih saya belum bisa memberikan penjelasan. Mungkin ya, ya mungkin ya. Ini bukan soal supremasi ya, mungkin ya. Kalau kita lihat ya ras kulit putih ya umumnya emang yang memiliki banyak keunggulan ya kalau dibanding ras lain. Itu mungkin ya, mungkin mungkin alien tuh berpikir seperti itu. Untuk di planet bumi ini ya, barangkali ya kalau dugaan saya mungkin seperti itu ya. Tapi ini bukan berarti ngeremehkan ras lain ya, enggak ya. Cuma masalahnya mungkin pemikiran alien ya seperti itu tadi. Merasa mereka menganggap ya, ya kalau di planet bumi ini ya ya ras itu yang sepertinya yang paling unggul. Nah, itu sih Mas. Apakah ada kaitannya dengan apa namanya planet Placidian? Nah, seingat saya dulu kan juga ada ya apa namanya bentuk dari ras alien yang Iya. sepintas mirip dengan orang kulit putih yang kata tinggi-tinggi segala macam itu kan ada juga tuh rasnya yang dia suka pakai baju Oh, bajunya biru apa itu tuh? Iya kalau oh nggak iya, salah ras Placidian kalau nggak salah ya. iya, iya. Ya mungkin juga ya kalau mereka apa merasa mereka unggul Pleiadian ini ya mungkin mereka juga memilih di planet bumi ya tentu yang seperti mereka ini. Bisa jadi seperti itu sih Mas. Nah, tapi ya, tapi tunggu, tapi ini tetap belum menjawab semua ya, karena ini juga soal pertanyaan para ufolog juga tuh dia. Mengapa ya, apa yang ditampilkan justru yang seperti itu. Nah, itu sih Mas. Oke, makasih Mas Dino. Ya, sama-sama. Oke. Mas, mungkin saya bisa menambahi sedikit ya Boleh Mas? Oh, jawaban untuk pertanyaan Mas Andi ya. ya. Ah, eh ini saya pernah Mas Andi ketemu dengan orang yang apa mengaku ia diculik oleh orang-orang Pleiadians gitu ya. Nah, dalam kasus yang dia alami ini, Pleiadiannya memang seperti Pleiadian pada umumnya yang kita kenal ya. Dia berambut pirang, kemudian berseragam biru. Hanya saja mungkin wajahnya itu yang menurut dia itu berbeda dari orang bule yang kita kenal. Tapi bukan berarti apa yang dia lihat adalah yang Pleiadian yang sesungguhnya gitu. Maksud saya gini, ketika kita ngomongin soal grey alien, itu nggak harus grey aliennya itu bentuknya ya itu aja. Kadang ada variasi dalam bentuk wajahnya ya. Entah ya, mungkin betul. entah mungkin ada yang orang-orang sebagian bilang ada yang mulutnya tipis atau mulutnya tidak terlihat, ada yang bilang ada hidung tapi ada yang bilang nggak ada hidungnya. Tapi bentuk umumnya sama. Nah, apa namanya terkait mengapa mereka apa menyerupai manusia ya. Nah, kalau saya malah cenderung ke jawaban yang ini apa namanya ya semacam supremasi ya. Jadi kayak barangkali Pleiadians itu wajahnya tidak seperti itu. Barangkali ya. Ya, Karena apa namanya walaupun alien-alien bule ini terkenal datangnya dari Pleiadians atau terkenal sebagai alien Nordik, tetapi ada juga alien-alien yang berwajah bule seperti itu. Tapi nggak ngaku dari mana-mana. Maksudnya ya mereka muncul aja gitu tanpa mereka ngaku apakah mereka Pleiadians atau bukan gitu. Nah, terkait mereka ini menyerupai kita, ya menurut saya barangkali barangkali adalah karena di kulit putih di apa ya di bumi ini kulit putih itu yang memang punya punya sejarah sejarah untuk penakluk ya sejarah sejarah penaklukan sejarah kolonialisme yang mungkin hampir terjadi di seluruh dunia ya walaupun ada yang bilang bahwa tentara Kubilai Khan itu punya jajahan yang besar. Tetapi kalau secara teknologi memang biasanya ras dari Eropa itu yang lebih lebih unggul. Nah, mungkin alien ini sengaja memakai apa namanya perumpamaan atau perwajahan yang seperti ras unggulnya kita gitu. Nah, sekarang kemarin ya minggu lalu kalau nggak salah kita sempat membahas ya Mas Dino. ya. Barangkali barangkali ternyata rupa-rupa atau wajah-wajah alien yang terlihat di bumi ini itu adalah avatar gitu loh. Oh iya, Ya proyeksi dari betul.
alien yang sesungguhnya Iya, mungkin kita nggak pernah tahu wajahnya ya. Jadi betul. mereka menyerupai wujudnya seperti seperti kita gitu ya, seperti orang-orang bule gitu. Jarang ya, walaupun tadi Mas No menyebutkan wajah berwajah Asia itu banyak gitu. Tetapi Iya, tetap yang paling terkenal wajah-wajah bule gitu. Dan yang betul. malah tidak pernah adalah ras-ras yang kulit hitam, Kulit hitam. wajah-wajah kulit hitam. Ya, Mungkin juga karena di bumi ras kulit hitam itu punya sejarah yang tidak kurang baik ya, maksudnya menyedihkan gitulah ya. Mungkin alien oh, tidak mau tampil dengan sesuatu yang mirip dengan manusia, tapi sesuatu yang ya, mirip ini punya sejarah yang menyedihkan seperti itu, iya, seperti apa yang terjadi di kulit hitam. Ya, rata-rata memang orang Eropa gitu. Walaupun saya sepakat nggak ada atau belum ada jawaban yang pasti kenapa kok betul. mereka menggunakan wajah orang Kaukasoid seperti itu. Iya, kalau saya. Malahan malahan kita pernah membahas ya bahwa ada alien-alien yang berwujud robot gitu. Ini kan Oh iya, kita kan juga punya robot ya dalam dalam budaya pop pop culture ataupun robot yang sekarang sedang dikembangkan oleh oleh kita gitu ya. iya, Ya itu juga mengapa kita punya mereka juga punya gitu ya. Itu yang masih menjadi pertanyaan sih. Tapi saya pribadi, saya lebih memandang ini sebagai apa ya, alien itu tuh tidak mau menunjukkan wajah sebagai bangsa atau sesuatu yang mirip dengan bumi, tapi punya sejarah yang kurang baik dalam hal ini kulit iya, hitam. Lebih suka yang kulit putih gitu, yang apa ya, yang terkesan superpower gitu sih. iya. Bisa jadi sih, Mas. Saya cukup sejalan. Sebenarnya begini, eh ya, kan dulu kita sering bicarakan ya bahwa alien itu juga menyesuaikan budaya atau kultur di bumi ya. Iya, Nah, mungkin kalau dalam sejarah, dalam historis ya, orang Eropa dengan kolonialismenya itu, ya akhirnya mereka juga mungkin mengikuti pola seperti ini. Jadi, ya, orang Eropa yang berkesan menganggap dirinya ras unggul ya, mungkin mereka mengikuti seperti itu barangkali ya. iya, Tidak kan? Tapi bahwa alien mengikuti pola di bumi itu sering kita bicarakan ya, kultur betul di betul. bumi. Dan dan uniknya tuh gini Mas Dino, kadang kita mikir sorry, teknologi alien tuh lebih maju ya. Mungkin Iya, 3 atau 5 kali lipat ya. Tapi iya, selalu stagnan seperti itu. Dia tidak pernah lebih dari 100 kali lipat lebih dari kita. Atau mungkin 200 kali lipat lebih betul. kita gitu. Jadi kayak sekarang aja ya. Sampai sekarang teknologi UFO yang paling membuat kita bingung adalah bagaimana cara UFO ini bergerak zigzag atau bagaimana cara UFO-UFO ini bermanuver melawan angin gitu ya. Dari dulu sampai sekarang nyari seperti itu gitu. Di saat Iya, kita sudah punya pesawat yang canggih, mereka iya. perlahanan juga canggih gitu. Jadi kayak kayak kejar-kejaran, tapi ya segitu-gitu aja gitu. Nggak pernah alien ini jauh lebih dari itu, sangat jauh gitu. Belum sih gitu. Oh, iya. Jadi Saya ya jadi ingat ini, Mas. apa? Siapa Nick Rayburn ya, yang investigator dari Inggris ya. Oh iya Dan ya. saya artikelnya dibilang sebetulnya teknologi UFO nggak betul-betul canggih, sebenarnya ada kelemahannya juga, gitu kata dia ya. Dan Mhm. saya cukup setuju sih. Itu dulu ya, artikel lama. Nah, oke. Oh ya, Mas Reza tuh, saya mau kasih lihat slide ya. Ini kita bahas sama-sama ya, Ya, mengenai, coba, atau kalau nggak salah, slide ketiga dari awal ya. Tuh, ini saya mau, apa, ketiga dari awal tuh yang mana ya, Andre ya? nah, Satu, 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 dua, tiga. dua, tiga. Ini nih, iya betul Mas. Tunggu ya. Ini memang dalam bahasa Inggris ya. Mengenai implan itu Mas ya. Iya. Jadi sebenarnya implan itu emang usupannya untuk ya, ya istilahnya mengontrol ya dari wanita yang diculik ya. Hmm. Dan yang jadi poin ini Mas, rupanya tugas alien kalau menurut Jacob dia sebenarnya menjaga, melindungi kehamilan. Dia nggak, maksudnya gini, dia nggak pengen wanita yang diculik itu tahu kalau kalau dia tuh hamil. Hmm. Oh, gitu ya. Maaf kalau kalau saya hubungkan dengan ya kepercayaan mistik di Indonesia misalnya kan juga ada kasus-kasus seperti itu ya. Hmm. Tapi saya nggak bicara lebih jauh, tapi maksudnya adanya paralel gitu ya, Iya, menjaga iya. Nah, tapi ya kalau dalam kepercayaan mistis kita bayinya diambil. Nah ini sebenarnya ada kemiripan juga dengan alien ini. Maka jadi fungsinya implan tuh di situ mas. hmm. Menurut apa David Jacobs ya.
Hmm. Ah, Hmm. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya ya. Nah, ah. saya minggu depan juga akan membahas seperti ini, Mas Yunu. Jadi, Oh eh, iya, tapi nggak hybrid 100% ya, tapi lebih cenderung iya. si wanita ini ya, yang wanita ini yang Oh iya. apa ya, mengalami petualangan yang luar biasa gitu. Nah, menurut menurut dia ya, ini menurut versinya dia. Nah, alien, alien yang akan saya bahas nanti juga dia bentuknya ya seperti Nordic itu, seperti Pleiadians gitu. Nah, Oh, menurut dia aliennya itu tidak terlalu memikirkan implan, tetapi alien ini selalu tahu apa yang kita lakukan, entah dari sudut mana gitu. Itu oh iya. itu yang perempuan ini sampaikan ya. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa membawakannya gitu. Tapi Mas tunggu, itu tadi dibilang dia nggak ngerasa ditanam implan ya? Iya, nggak merasa. Oh iya. Ya, ini penting ya. Emang nggak selalu ya diculik pasti implan nggak selalu. Tapi maksud kasus itu sering terjadi ya Hmm, dengan implan itu. hmm. Cuma ya untuk teman-teman, jadi poinnya dari implan ini untuk ya ini melindungi kehamilan. Melindungi ini bukan dalam arti positif ya. Dia nggak pengen wanita itu tahu kalau dia hamil. Oh, justru malah tindakannya nggak pengen diketahui oleh wanita ini ya, Iya. Mas ya. Hmm. Makanya dengan implan ini kalau misalnya perempuan tuh ngerasa, wah kok saya hamil ya, padahal saya nggak melakukan hubungan seperti itu dengan siapa. Nah itu alien tahu dengan implannya itu mas. Nah dari sini kan ya ini yang disinyalir Jacob. Berarti dan ini banyak yang sering terjadi di ya seluruh dunia seperti ini ya. Jadi ya makanya dia bisa apa berpendapat ya alien tuh ingin membentuk makhluk makhluk baru itu mas. Cuma yang jadi poin ya tanpa seizin wanita itu yang diculik. Hmm, hmm, hmm. Ah, Pasti biasanya begitu. tanpa seizin kok, Mas. Biasanya tanpa seizin. Iya, iya betul. Dari abduct ini ya. Coba kita geser slide berikut ya. Nah, kita akan lebih mendalami. Oh, ini gambaran ya di tadi ya. Tapi ini gambaran yang umum, umum ya, rata-rata ya. Hmm. Ya, jadi ya mata yang besar atau apa. Oke. Nah, coba slide berikut setelah ini. Nah, ini penting nih mas, kontak mata dengan alien ya. Mungkin kalau misal mas Reza lagi investigasi apa, ini kayaknya perlu kita ketahui ya, apakah alien itu sengaja menatap matanya dengan tajam ya. Karena sorotan matanya itu mas, itu yang dia dia bisa ngelihat apa ya, ya memori deh ya Hmm. di di otak kita itu. Uh, kalau di bukunya Jacobs itu ada penjelasan teknis ya, tapi saya nggak uraikan di sini, saya cuma kasih gambaran secara mudah ya. Tapi intinya gitu, dengan kontak mata ya, alien bisa melihat memori apa yang ada di otak kita itu. Hmm. Saya coba ini ya, Mas ya, share share screen apa yang pernah siapa Boleh? tuh John John Imek sampaikan ya mengenai mengenai Oh, saya ya di pembahasan yang saya minggu lalu ini. Bentar, ya, bentar, bentar. Ini John Imek itu ditanyai sama anak kecil gitu. Kenapa kamu percaya mereka diculik oleh alien? Wah, ini pertanyaannya serem banget ya anak kecil ini ya. Tapi pertanyaan jujur tuh bagus loh, walaupun walaupun ditanyakan oleh anak kecil ya. iya, Bentar. Jadi ini eh jawaban yang saya ambil ketika suatu acara itu John Imek ya, itu di ada di sebuah talk show dan dia ditanyai oleh anak kecil dan pertanyaannya sangat menarik. Jadi John Imek ini ketika datang di acara show itu, seingat saya bukan show opera ya, bukan opera siapa yang kita kenal itu, tapi show yang lain. Nah, dia membawa beberapa orang-orang yang mengaku diculik oleh alien, mungkin satu atau dua orang gitu ya. Kemudian anak kecil ini ngomong, kenapa kamu yakin dia diculik alien? Wah, ini pertanyaan yang sangat eh, menurut saya simpel tapi luar biasa ya. Nah, ya, John Imek langsung ngomong seperti ini ya. Sebelum dia menjawab tiga hal ini, dia ngomong gini, terus terang saya tidak tahu. Nah, itu jawaban John Imek yang seingat saya. John Imek bilang, terus terang saya tidak tahu mengapa mereka mengambil kita atau mereka menculik kita itu kenapa saya nggak tahu. iya, Tapi John Imek kemudian ngomong, ada bagian struktur dasar mengapa alien mengambil manusia, ya. Ini kayak struktur dasar ini mungkin adalah
semacam hal yang sering dijumpai gitu ya, yang menjadi pondasi mengapa manusia diculik alien ya. Pertama, alien tuh punya program pembiakan. Jadi penggabungan spesies ini jelas hybrid ya. Oh iya. Nah, Sebentar, sebentar. Berarti breeding program ini maksudnya ini ya, pembiakan ya barangkali iya ya. iya, Oh iya. ini jelas hybrid ini yang pertama nih ya. Iya. Eh mana tadi ya? Nah, tapi menurut John E. Mack, hybrid itu sendiri juga nggak terlalu kuat gitu loh. Karena mungkin ya kita ini kan fisik 3D ya, tiga dimensi nih Iya. ya. Nah, Iya. sedangkan alien ini kan mungkin lebih tinggi ya. Yang mungkin lebih tinggi dimensinya atau gimana juga kita Iya. masih menjadi misteri. Bayangkan yang dimensi tinggi itu dicampur dengan dimensi tiga ya. Dan itu ditempatkan di tiga dimensi, pasti yang dominan itu yang tiga dimensi. Jadi maksud saya seperti ini, misalkan Mas Dino bikin kue ya, bikin kue, bikin kue. Iya. Mas Dino apa namanya dalam adonan yang Mas Dino buat, itu Mas Dino memasukkan banyak selai kacang. Iya. Nah, ketika kan adonan kue kan ada terigu ya. Iya. Apakah Mas Dino bisa merasakan terigu? Jelas enggak. Pasti yang dominan kacang gitu loh. Karena Iya. yang dimasuk itu kacang. Nah, itu seperti itu. Jadi menurut John Imek itu kalau misalkan hybrid ini dilakukan dan untuk mengisi bumi ini ya, maka eh apa tadi itu kalau digabungkan dengan kita dan ditaruh di bumi, jadinya hybrid ini lemah gitu. Iya. Karena mungkin alien dimensinya lebih tinggi, sedangkan kita tiga dimensi yang lebih rendah. Masalahnya ini hybrid ini mau ditaruh di sini nih gitu misalkan ditaruh di bumi, jelas lemah Iya. gitu. Kecuali kalau mungkin hybridnya ditaruh di planet mereka atau dimensinya Iya. mereka gitu ya, mungkin Iya. lebih kuat. Nah, poin kedua, John Imek menganggap bahwa manusia diculik alien itu karena aliennya ini mau ngomong, bertukar informasi sama kita gitu ya. Iya. Nah, kebanyakan orang-orang yang di apa ya? Sebentar, istilah selain kontak itu apa lagi ya Mas Dino ya? Selain kontak, oh ada Di lagi channeling experience, ya. Kontakti, experience, nggak kontak. kontakti. Nah, si kontakti ini kalau dia dihubungi oleh alien ya, itu biasanya kan eh apa ya, seolah-olah manusia ini yang diberitahu banyak oleh alien. Teknologi planet kami ini loh. Iya. Kendaraan kami ini loh. Kebudayaan kita ini loh. Bahkan mungkin agama kita ini loh gitu ya. Iya. Apa yang disebut Tuhan tuh ini loh. Tapi manusia ini kan pasti kan akan memberi respon ya. Oh, ternyata begitu ya. Begitu misalkan ya. Oh, ternyata begini ya. Iya. Oh, beda ya kayak punya aku ya. Nah, di situ secara nggak langsung ada pertukaran informasi. Secara nggak Iya. langsung, kontakti ini membocorkan gitu. Manusia itu seperti apa gitu ya. Nah, ini Ah. menurut menurut John Imek tuh seperti itu. Dan dia selalu, dan alien tuh rata-rata bilang ya, bahwa kita itu akan menimbulkan kehancuran. Kita, Nah, betul kan? kehancuran bumi ya. Iya. Kehancuran untuk bumi. Betul. Nah, Nah, tidak hanya soal yang pengaruhi kosmik, tapi juga eh, tingkat dimensi. Jadi ya buminya rusak, dimensi tiga juga rusak gitu. Nah, tapi kan kalau nggak salah ya, Kang Ferry atau siapa itu kan pernah cerita. Kalau bumi ini meledak ya nggak kenapa-kenapa gitu tata surya. Karena ya oh, iya. ukurannya kan mungkin kecil ya bumi ini ya dibandingkan Iya. kalau, nah yang bermasalah kan kalau Jupiter hilang gitu loh. Nah, itu yang bahaya di kita gitu. Betul, betul. Ini mungkin dalam taraf alien merasa manusia merusak bumi ya, ya karena kalau kita boleh curiga, jangan-jangan ya dimensi apa ya bumi ini ya terhubung dengan dimensi mereka gitu loh secara nggak langsung. Nah, kalau bumi hancur, mungkin dunia mereka hancur gitu atau gimana ya, Dampak ya, dampak eh, ya. terdampak gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah pembukaan spiritual orang-orang yang mereka ambil. Jadi ketika diculik juga secara spiritual ya, pemahaman Iya. spiritual abdakti ini tumbuh gitu. Nah, itu yang Nah, sering saya bilang dulu kan. nah, Jadi nah, wawasan spiritualnya jadi lebih terbuka. betul, Tapi betul. ini menarik juga ya. Kalau saya baca bukunya David Jacobs, dia sebetulnya juga mengkritisi ya sedikit ya mengenai John E. Mack. Oke, kalau vision soal Hmm, bencana ya itu ada kesamaan ya. Cuma, hmm, nah ini masalah mas. Terus terang saya kurang tahu ya. Mungkin kalau Mas Reza tahu atau teman-teman tahu,
John Emack sudah bukan penganut New Age ya. Bukan. Dia kan sekular ya, istilahnya sekular kayak Vale ya. Jadi maksudnya Iya, ya nggak terlalu bawa-bawa agama gitu ya. Nah, cuma betul. kalau baca bukunya Jacobs ya dia nggak dia eh, kesan saya ya, karena John Emack tuh juga ya penganut itu atau ya bukan penganut deh apa pemikirannya seperti itu. Ah, New. Nah, karena kalau yang saya baca Jacobs dia nggak terlalu kalau soal spiritual dia nggak terlalu itu ya. Bukan nggak setuju ya, tapi maksudnya nggak ya maksudnya nggak terlalu mendukung banget. Hmm. Dia cuma ngelihat alien tuh dengan hybridnya ya akan mengontrol manusia itu kalau menurut ini ya. Hmm. Tapi oke, kalau saya pribadi saya sih juga saya setuju dengan John Emack sih kalau soal spiritual tadi ya Mas ya. Hmm. Nah, itu emang alien juga ingin membuka wawasan itu. Itu Hmm. sih Mas. Nah, Dan rata-rata Mas ya, iya, ya ini berdasarkan dari apa yang juga saya eh, tekuni ya di bidang ufologi ya, yaitu iya, wawancara dengan orang-orang ini, itu kalau yang diajarkan, sorry, sorry, mungkin aliennya ini nggak ngajari, tapi alien ini kayak ngasih tahu, oh agama kita ini, keyakinan kita ini. Nah, iya. biasanya kontakti atau abdakti itu ngikut gitu dengan keyakinannya si alien. Nah, iya, Ka- karena itu betul. yang terjadi pada orang yang pernah saya wawancara juga gitu ya. Dia tuh cerita kalau aliennya ini agamanya adalah universe gitu ya. Sorry, sorry, Iya, agamanya adalah universe. universe. Agamanya adalah universe. Terus secara nggak sengaja dia kemudian ngomong ke saya gitu, agama saya universe, Mas Reza gitu. Padahal dia secara lahir dia penganut salah satu agama di 6 agama kita ya di Indonesia Oh ini iya. gitu. Nah, Gitu. Terus juga aliennya mengajarkan ke si apa kontakti ini atau abdakti ini Tuhan itu ada di dimensi ke-22 gitu. Terus apa oh, namanya disebutnya sih bukan Tuhan ya, tapi sebentar sebentar. high source atau apa mungkin seperti itu ya. eh Force ya, dia bilang itu Oh, Force. oh, Entah Ultimate Force atau Infinity Force ya, saya lupa gitu ya. oh, oke. Oke. Tapi kesannya agak seperti Star Wars ya, ada Force gitu. Tapi ya, Iya, ya, ya ini apa yang disampaikan si Abdakti ini aja sih gitu. iya. Mungkin kalau di Star Trek NG itu dia kategorinya kuantum apa? Continuum apa namanya? Continuum, Mus continuum oh, gitu. continuum itu kan dia maha tuh kan. Hmm. Semuanya bisa dalam dia terikat ruang dan Oh, waktu kali. Hmm. Dimensi itu kayaknya ya. Kan ingat Ya, nggak ya. kalau lihat yang NG itu kan ada tuh yang Mister Q. Terus, Mister Q itu kan dari ras atau dari itu ya kontinum namanya. Yang dia oh, mana kekuatannya dia itu ya maha. Dia tidak terikat ruang dan waktu. hmm, 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 hmm. Nggak inget ya Mas Reza ya di Gak NG. inget saya. Mungkin Kang Ferry itu inget tuh. Continuum, continuum. Oke, continuum. Oh, Iya, kontinum kan. Itu kalau kalau saya lihat itu kan penggambarannya ya, tanda kutip seperti Tuhan kalau saya lihat. Si ya. Gene Roddenberry itu menggambarkan kekuatan kontinum itu seperti Tuhan. Dia tidak terikat ruang dan waktu. Dia bisa kalau bahasa dalam agama saya dulu itu kan kun fayakun langsung terjadi Hmm. gitu. Waktu saya nonton NG, oh ini si Gene Roddenberry menurut saya menggambarkan ternyata di sini dibahas juga ya di John Mack ini ya. Iya, Menarik. iya, iya. Makasih. Iya, sama-sama. iya. Atau ini Mas tadi soalnya yang saya bilang tuh high source ya, sumber ya. Iya. Itu juga ada istilah seperti itu. High source. Nah, Hmm. Tapi uniknya ya, yang orang yang saya wawancarai ini tuh ngomong seperti ini. Play ini menurut dia ya, ini nggak bisa kita pukul Pleiadians bahwa pasti seperti ini gitu, nggak bisa ya. Tapi ya. menurut Pleiadian versi dia gitu ya. Menurut Pleiadian versi dia tuh gini, Pleiadians itu ada di dimensi 12 atau apa ya? Saya tuh agak-agak lupa ingat. Nah, Tuhan kan tadi di dua-dua ya. Menurut Pleiadians ini Tuhan ada di dua-dua dimensi kedua-dua. Nah, player dance ini itu ingin dimensinya itu ke dimensi Tuhan itu, kedua-dua itu gitu. Saya mikir, wah, kok agak rebellion juga ya, agak agak rebel gitu loh. Jadinya kan Iya. ingin mengambil tahta gitu. Terus saya mikir, Nah, ya entahlah gitu ya. Ya ini mungkin versinya versi versi si kontakti atau abdakti yang ya. satu ini gitu. Mungkin tidak Nah, sama itu dengan kasus yang betul lain. Mas. Itu problem juga loh sebetulnya karena masing-masing kontakti punya versi sendiri ya mengenai Betul,
UFO dan alien. Nah, Betul. ini saya tambahkan, ini nggak ada di slide, tapi saya baru ingat. Di bukunya Jacobs, itu dibilang selama dia investigasi, Hah? dia nggak pernah dapat kesaksian dari bahwa alien, menurut dia ya, alien nggak pernah bilang kalau dia dari makhluk antar dimensi. Itu loh mas. Tahu, saya nggak kutip di sini, tapi oke, tapi saya ceritakan saja. Itu yang Hmm? dia, menurut dia ya, dia udah ratusan saksi loh, dia investigasi ya, dengan hipnotis. Jadi, nah kadang-kadang ini membingungkan kita juga ya, mana Iya, yang iya. bisa kita pegang. Nah, Tapi nggak apa-apa, kita kan cuma hmm. sampaikan info ya. Eh, Ah, ada satu lagi Mas yang membingungkan Mas. Sebetulnya saya ingin bahas ini di minggu depan ya di pembahasan saya. Cuma oh, nggak apa-apa kita 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 buka di sini aja. Siapa tahu dengan hal ini kita bisa bingung semuanya, bingung bareng gitu. Nah, jadi oh, jadi gini, kita kan tahu ya, kita membahas yang Pleiades saja ya, karena itu yang paling sering ya, Nordik dan ya, Pleiades ini yang paling sering ya, yang sering berikan pesan. Kita mulai dari Adamski, kemudian Adamski itu semiasi ya, bukan semiasi ya, saya lupa ya. ya, Pokoknya kemudian ada saya, siapa tuh Billy Mayer gitu kan. Itu kan juga orang-orang yang rambut-rambut pirang tuh aliennya itu ya. betul, betul. Adamski, Billy Mayer, kemudian mungkin siapa lagi, bahkan mungkin yang pernah saya wawancarai juga masing-masing itu punya nama aliennya ini ya. Pertanyaannya Oh, adalah mengapa kontak T ini tidak pernah cerita. Dulu temanku tuh ada loh yang pernah kontak dengan orang bumi. oh, Iya kan? iya, Mengapa mereka tuh tidak pernah ngomong bahwa kita tuh punya riwayat, kami punya riwayat bahwa kami pernah kontak orang bumi. iya. Misalkan saya ini Pleiades ya, katakanlah sebagai alien Pleiades, saya adalah alien yang bernama Reza gitu ya. Terus saya menghubungi Anda sebagai sebagai apa ya penghubung saya untuk manusia gitu ya. Iya. Mas Dino Michael, saya itu dari planet Pleiades dan saya akan menceritakan sejarah bahwa bukan cuma Mas Dino Michael aja yang pernah kami hubungi, tapi juga ada Billy Mayer dengan aliennya bernama ini, gitu ya, Adamski dengan alien Oh iya, betul Pak. nggak pernah dia cerita, tapi bentuknya sama, itu loh Mas. Oh, Bentuk, iya Pak. jadi kayak eh kalau kita pikir-pikir ya, apakah memang Pleiades itu memang begitu sukanya ya dengan manusia bumi ya? Tapi kok nggak pernah ada kayak keterkaitan gitu antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, saya Nah, curiga, jangan-jangan itu adalah kok adegan, sorry, agenda mereka yang berikutnya gitu loh. oh Semua itu iya, serba sembunyi-sembunyi. Banyak paradoks dalam dalam kasus-kasus alien tuh. Banyak hal betul, bertentangan gitu loh. betul Mas. Itu yang saya, ya kalau mereka mendalami tentu ya menemukan ini semua paradoks ya. Nah, paradoks ya, hal-hal Karena yang gini, bertentangan. kayak tadi John Imek, dia terbuka dengan, dia punya pendapat spiritual. Tapi kalau Hmm. Jacobs nggak terlalu ke sana. Nah itu aja udah berbeda. Ya, Belum lagi ufolog lain ya. hmm. Nah, kalau Raymond Fowler, kalau dia lain lagi nih. Dibilang ya justru menculik tujuan alien menculik manusia untuk mempersiapkan ke dimensi yang lebih baru nanti. Itu akan terjadi di masa nanti. Itu mas kalau Raymond Fuller. Raymond Fuller itu kan MBT Andreasen kan? Hmm, hmm. Yang, itu dia. Itu kalau menurut dia. Makanya kenapa orang terculik pengalamannya mirip NDA, mati suri gitu. Karena di situ alien bisa pelajari. Oh, ya mungkin dia masih belum siap atau bagaimana. Tapi intinya ya akan diarahkan ke sana mas. Yaitu menurut Raymond Fuller ya. Hmm, hmm. Kalau David Jacobs lebih serem. Aliennya mau kontrol manusia dengan itu tadi, hibrid tadi ya. Hmm, hmm, hmm. Iya betul mas, banyak pendapat ya, macam-macam. Iya, Akhirnya banyak kita juga sih. banyak hal yang bertentangan dari apa Ya yang bahkan disampaikan itu, alien. bahkan bisa bertentangan tuh dia. Oh, itu dia. Nah, saya mau kasih lihat slide berikut ya mas Reza ya. Oh ya, saya akan Kita mau tutup dulu ya ini. nah, kita diskusikan lagi. Tuh, yang tipe-tipe alien tadi mas. Nah, Hah? Tipe-tipe alien? tipe judulnya tipe-tipe alien judulnya. Di slide-nya Tuh, Mas Dino. oh ya, geser lagi ya, berikut lagi. Nah, oh, sesudah ini barangkali. Oh ini. Nah, Oh ya. nah, ini nih mas. Nah, Ya kita dalam mereka yang sering baca UFO ya pasti udah akrab lah dengan istilah ini ya makhluk ini ya hmm, mantis, ogri. Nah kalau menurut Jacob rupanya itu ya katakanlah satu grup ya walaupun saya nggak tahu definisinya yang tepat apa ya. Tapi istilahnya satu grup mas.
Hmm. Jadi jadi ada Mantis, Mantis itu bisa dibilang pemimpinnya Hmm. atau ya tugas mereka seperti supervisor ya, jadi mengawasi gitu ya. Hmm. Kalau Small Grey yang kecil dia yang menculik, Hmm. dia tuh helpernya mas. Hmm. Ya mungkin kalau dalam hierarki dia paling rendah kalau dalam hierarki dia. Hmm. Nah, kalau Tall Grey ya mirip-mirip tugasnya mirip Small Grey, nah tapi dia yang lebih khusus untuk memeriksa telur atau sperma, Hmm. termasuk implan tadi. Nah kalau Reptilian, nah ini dia dia yang tugasnya menanyai masa lalu atau hal-hal apa yang berkesan ya pada orang yang diculik itu mas. Nah ini menarik ya. Kalau ini benar, berarti ya anggapan kita selama ini ya mungkin ya harus harus kita tinjau kembali. Betul, Karena saya kita selalu setuju. pikir Grey itu punya planet sendiri, reptil itu ras sendiri di planet Betul, mana. betul. Tapi dalam temuan Jacob, ini ratusan saksi loh dia itu investasi. Ini dia temuin. Hmm. Hmm. Nah Hmm. itu, nah itu bagaimana tuh? Iya, Jadi ya. mereka tuh satu grup ya katanya. Nah Sebenarnya ya apa ya? ini Saling uh, bersekongkol, saling bersekongkol. Hmm. ya saya Pleiadian dia dia selama yang dia investigasi ya belum menemukan itu. Jangan kan Pleiadian, interdimensional aja dia nggak pernah dapat apa saksi yang Oh, menceritakan bahwa tahun alien itu berapa? mengapa. Tahun berapa itu Mas wawancara itu dilakukan? Waduh, saya nggak dijelasin persis ya. Tapi kalau bukunya aja Hmm? terbitnya tahun 98 ya. Kalau bukunya The Treat ya. Saya ngambil bukunya dari The Treat itu tahun 98 ya. Berarti ya, ya mungkin ya masa-masa sebelum itu ya. Cuma Hmm. ya kalau kalau ya kalau detailnya tentu saya nggak tahu karena nggak ditulis di buku. Tapi kalau bukunya tahun 98 ya pasti periode 80 atau 90 deh. Ya pasti Hmm. ya. Nah, periode itu. Hmm. Jadi Padahal, nah ini buat teman-teman ya mungkin supaya ya mungkin ini pengetahuan baru iya. ya. Dan Ah, dan kita harus siap-siap loh kalau paradigma kita berubah ya tentang alien tuh. betul. Dan itu kan udah terjadi. Waktu Ya, era 50 orang pikir alien itu dari planet mana, dari galaksi mana. Makanya film-film Hollywood kan pasti temanya tentang apa invasi dari planet mana kan. ya. Nah, begitu 70 80 orang mulai lebih terbuka lagi. Mereka kayaknya dari antar dimensi. Seperti yang Mas Reza bahas minggu lalu. Nah, itu dan sekarang kelihatannya teori itu lebih diterima ya antar dimensi. Nah, tapi galaksi Mas Dino, saya pernah kalau nggak iya salah diskusi di Beta UFO juga ya dulu. Jadi ya, ada sebuah apa namanya analisa atau ya. prediksi bahwa Oh ya. sebenarnya hybrid-hybrid ini dipersiapkan untuk menguasai apa namanya bidang-bidang kunci di peradaban manusia. Misalkan mereka menjadi pemimpin negara superpower Oh iya atau iya. dia menjadi tokoh-tokoh apa namanya teknologi, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh Iya, agama ya sebenarnya mereka adalah hybrid atau ada ya berhubungan dengan itu. Jadi suatu iya, saat dianggap sudah mereka ya karena mereka tahu ya manusia ini kan pada umumnya ngikut apa kata elit gitu ya. iya, Dunia kita kan walaupun dia negara maju pun ya kalau elitnya udah begitu ya biasanya di level rakyatnya ngikut aja kan mayoritas iya, kan begitu ya. Ya iya, istilahnya apa paternalistik gitu ya, iya. hierarkis ya. Jadi Ah. misalkan makanya kayak ada tuduhan siapa dulu si Zuckerberg itu reptilian atau Oh, si iya. siapa Elon Musk itu alien juga lah segala macam. Jadi Ah, mungkin yang kalau Mas Dino bilang itu yang tadi mungkin sangat mungkin sih kalau skenario itu yang terjadi ketika iya, di pada satu titik ya orang-orang itu mungkin siapa sekarang misalkan yang nanti Presiden Amerika ternyata adalah iya, alien atau Rusia atau Cina ya kita bisa aja sih kalau bayangan saya ketika itu disiap mereka mungkin udah menguasai PBB atau menguasai iya. kunci-kunci di negara-negara yang strategis barulah Ah, mereka mempersiapkan peradaban sapiens ya kita kan Homo sapiens ya iya. menjadi makhluk apa universal itu kali Mas ya Mas Dino. Terima kasih. Oke, oke, saya akan tanggapi. Nah, ini Mas Reza coba slide yang paling akhir itu ya. Jadi Paling akhir. bisa itu yang tipe 4 apa yang New World Order tadi Mas. Ah, ini Mas. Hmm. Nah, ini dari sebentar ya, tuh. Ini tunggu tuh. Saya lihat di slide ya. Tuh. Tuh mengenai Mas Andi ya. Kalau soal Elon Musk apa ya mungkin kalau saya rasa mungkin gini, intinya orang-orang yang
tadi disebut Mas Andi akan apa membimbing manusia ya, kemungkinan itu sangat terbuka ya. Tapi kalau saya lihat dalam sekarang ini sih belum ya, kayak Elon Musk atau siapa ya kita sebut tokoh kayaknya belum. Tapi bisa jadi itu akan terjadi di masa nanti ya. Mungkin mereka menguasai teknologi atau apa. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari ya ini berdasarkan investigasi Jacob, karena suatu hari akan muncul itu tadi one system dan juga apa apa, tulisannya one government ya gitu ya intinya. Nah gitu. Nah ini ya para hybrid ini nanti yang mengarahkan kita ke sana ke one system itu tadi. Dan bukannya nggak mungkin juga akan one religion. Dan itu terbuka karena kan kalau kita ikuti pendapat John Imek ya, spiritual nanti kan akan lebih luas kan, berkembang kan. Nah, nah, itu sih Mas Andi. Jadi kalau Mas Andi bilang, saya bilang gini, kemungkinan itu ada, sangat terbuka ya. Coba apakah dia akan menyamar jadi, bukan nyamar ya, tapi menjadi tokoh siapa itu saya masih belum tahu. Nah, tapi potensi itu terbuka, karena ini fungsinya hybrid di bumi itu gitu. Dia ingin mengubah tatanan bumi. Ya, itu dia. Oke, Boleh makasih Mas nanggepin Dino. nggak Pak Ya, Dino? Sorry baru oh, ya, masuk nih. ya silakan Pak. Eh Kalau saya lihat, pertama kita ngomong Pleiadian ya. Pleiadian itu Ya. saya setuju sebenarnya tadi yang Pak Reza sama Pak Dino sebut. Mungkin Oh ya, karena yang pertama kali mengistilahkan Pleiadian lah, Aktuarian lah dan sebagainya itu orang ya, Barat. Karena mereka kan lebih teknologinya lebih bagus lah ya dari kita saat ya, ini setelah Renaissance. ya, Makanya itu juga pengaruh Kristen itu agak mendasar, Pak. Jadi sebenarnya kalau dilihat, kalau ini menurut pendapat pribadi saya, Pleiadian itu ya. penggecetawahan atau duplikasi dari angel, Pak. Kalau di Oh, ya. saya Katolik kebenaran misalnya ada Michael Raphael Rafael itu tuh Rafael kan ya. kalau Bapak lihat bentukannya itu kan bule-bule begitu, ada Ya, sayapnya. Kemudian ya. kalau dengar jenis tipe alien Blue Avian, Oh ya, yaitu, nah kalau menurut saya secara ininya ya, mungkin juga ada sedikit insight ya, itu sebenarnya ya. bumi ini memang jadi apa ya ladang penjajahan dari alien-alien yang datang. Jadi Oh, sebenarnya reptilian masuk dulu. Jadi kenapa itu juga penggambaran kitab suci digambarkan kan ular. Iblis itu ular salah ya, satunya, baik di Injil atau Quran. Dan ya. reptilian itu dibaratkan dibenci untuk konspirasi istilahnya konspirasi teorinya ya. Kemudian sementara kalau Bapak lihat di Jawa, di Cina, naga itu kan agak dipuja ya, terutama di Tibetan Buddhis gitu itu kan Oh ya. termasuk yang penolong. Kita juga kan beberapa Antaboga ya, Ya, Resi Antaboga itu kan dipuja. Jadi mungkin kalau saya tebak di masa lalu penjajahan-penjajahan alien itu juga per area Pak. Mungkin di timur, di Afrika itu mungkin reptilian masuk dulu. Ya kemudian oh, juga setelah itu kalau mungkin pernah teman-teman di sini juga pernah ada yang dengar ya bahwa itu kan sebenarnya salah satu kiamat itu sebenarnya pertempuran eh, teknologi tinggi lah. Salah satu bom plasma lah, laser dan kemudian itu antara pertempuran antara dua ras alien yang disebut reptilian dan Pleiadian ini gitu. ya, Ya mungkin dimenangkan oleh biasa kan selalu ya sejarah itu selalu menulis pemenangnya yang baik, protagonis, yang kalah itu antagonis, baik di Mahabharata ya atau dan sebagainya itu. Kalau kalau tapi saya setuju kenapa sih digambarin bule? Ini kita ngomong secara otak kiri aja ya, mungkin karena penciptanya ya, bule. Kalau penciptanya kita ya mungkin digambarin agak ya. Jawa-Jawaan gitu. Oh, Nah, kedua mengenai komentar hybrid. Tapi saya setuju, ini dalam sekali tadi yang Pak Reza ngomong juga, Pak Dino juga bahwa dan teman-teman lainnya bahwa memang hybrid itu secara fisikal ya dibilang 3D 4D umumnya alien itu kan ada yang hanya berbentuk energi, dia tidak punya bentuk fisik. Dan iya, kalau ke bumi karena bentukan dibilang tekanan atmosfer bumi ini termasuk iya, keras.
Iya. Hingga fisiknya itu langsung kalau Bapak lihat Grey dan sebagainya yang di eh, saya lupa yang di 51 ya itu kan banyak juga yang berapa saat dia meninggal, Pak, mati lah ya. Oh, Karena secara kondisi fisik mereka itu nggak mampu. Ya mungkin bisa apa ya seperti itu loh. Jadi tujuan mereka tuh iya. salah satunya implan itu untuk mendapatkan tubuh fisik. Tapi tadi disebutkan beberapa intensi benar sih Pak. Jadi ada yang memang spiritual konon katanya juga ini bicara secara New Age atau alien ya Iya. bahwa Yesus Buddha itu sebenarnya roh dari alien itu yang masuk ke fisik. Sebenarnya hybrid. Oh Coba iya. tadi yang Bapak ngomong ya, ini bukan bicara agama ya, mohon maaf saya juga Katolik ya. Saya hanya Ah, ngomong secara netral aja. iya. Bunda Maria kan nggak ada suaminya. Iya. Implan bukan? Oke, Buddha ada ya. Tapi kenapa dia bisa tercerahkan? Kemudian Tesla. Tesla itu teknologi ya. Dia kan Iya. pada saat itu kok bisa nemuin boleh-bolehnya yang loncatan teknologi lah. Saat itu yang akhirnya bisa ya. Ya mungkin ada beberapa lah. Mungkin mereka itu kadang-kadang juga tidak mengimplan secara jiwa. Jadi apa ya istilahnya? Karena dianggap Sapien ini pinter, kemudian mereka melakukan indoktrinasi melalui transmisi pikiran. Jadi sistemnya seperti ini, kayak sistem Android yang beberapa HP, kayak misalnya kita bilang Google Pixel deh ya. Google Pixel Iya. itu kan lebih mendahului secara sistemnya dibanding Android Android normal yang Iya. diproduksi bersama Xiaomi dan itu loh istilahnya seperti itu. Jadi tapi nanti mereka akan menjadi setuju yang teman-teman sudah mereka akan menjadi uh, leader leader di bidang spiritual, di teknologi, entah di pemimpin, tapi bisa bentuknya hybrid mungkin, bisa juga bentuknya hanya secara apa ya perombakan otak ya tadi ditransmisi seperti itu. Tapi setuju juga kalau dibilang teman-teman bilang ada yang jahat kok, ada yang baik. Iya, karena tergantung aliennya mana nih yang saling bertarung. Kan aliennya juga ada yang tanda kutip nolongin manusia, ada juga yang pengen menguasai manusia kan. Kalau teman-teman bilang gitu. Jadi menurut saya seperti itu sih kalau mengenai hybrid sendiri. Cuman kalau tadi saya dengar-dengar pembicaraan teman-teman sama lah secara visi ya, baik yang Iya. tadi kalau cuman penambahan plediannya aja itu Pak. Kalau saya boleh sumbang saran sih seperti itu sih Pak. Oh ya, satu Iya. lagi sebenarnya alien itu setuju. Jadi sebenarnya alien itu ada yang dari satu tata surya di Iya. Venus dan sebagian, ada yang satu universe. Universe itu kita jadi kalau dibilangnya kita nih satu universe ini Milky Way Pak. Oke. Ah, Kemudian misalnya kayak Canis Minor, itu kan kalau nggak salah Pleiadian Arcturian itu Canis Minor. iya. Itu saya nggak tahu, itu mungkin gugus Andromeda ya. Jadi itu ada other universe sebenarnya. Yang dibilang multiverse itu seperti itu. Other multiverse, tapi dia melalui black hole atau lubang cacing, Oh ya. wormhole, Betul ya. itu Ah, dia langsung time warp ke iya. sini. Karena kan time mereka udah menguasai seperti itu. Ada Ah, juga yang tadi teman-teman bilang beda dimensi. Dimensinya sama di bumi, hanya beda dimensi. Nah, fisikalnya ada yang memang masih bisa 3D dimensinya, itu bisa dilihat sama kita, ya kayak, tapi itu yang paling rendah, biasanya gray atau green. Tadi kan udah disebutin sama kemudian yang lebih tinggi lagi tuh ya tadi yang bisa mantis ya. bisa mengubah apa mengubah energi sesuai mindset kita. Oke. Tapi kalau yang tadi Pak Dino bilang sebenarnya reptilian sama mantis itu sejajar kalau kalau menurut saya. Jadi reptilian itu termasuk yang tinggi tapi mungkin masih ada yang lebih tinggi lagi yang teknologinya ya saat ini. Tapi dia sejajar reptilian, pleiadian, mantis itu sejajar gitu loh. Dia bukan di Oh, bawah. Tapi kalau grey, green, small green, iya. tall grey, small small grey itu memang dia masih
di koridornya di bawah. bawah. Kadang dijajah, sebenarnya dijajah itu mereka dipakai kayak profesional gitu. Saya kerja sama bule gitu loh Pak. Kan kita Oh, umumnya kerja sama bule kan kita senang gajinya lebih besar gitu loh istilahnya ya. Pak. Eh, tapi mungkin juga itu reptilian, dia saintis ditugasin di situ, dia digaji gitu loh Pak, seperti itu. Jadi multi ras ya gitu. Nah, Kayaknya kalau kemarin teman bilang ke Canis Minor itu ada Pleiadian di dalam itu, reptiliannya juga ada, aktuariannya juga ada. Jadi mereka bertempur sehingga tapi akhirnya membentuk jadi satu negara dengan kayak Amerika lah, rasnya macam-macam gitu loh Pak. oke. Itu aja sih. Ya ini anggap aja pseudoscience ya Pak ya. Kita. Enggak, Pak. Oh ya. Nah, sebentar. Eh, Masalahnya gini. Oke, ya emang teori alien memang bisa macam-macam ya. Kalau saya berdasarkan David Jacob ya, dalam kenyataannya ya, kenyataannya kalau diinvestigasi itu yang muncul kok satu grup gitu Pak. Ada tall grey, ada small grey, ada reptilian. Kalau mereka kata perang masing-masing, kok dalam kenyataan mereka kumpul semua. Itu bagaimana Pak ya? Kalau menurut saya begini Pak, sama aja satu negara bertempur ya. Tapi Iya, di satu saat juga karena mereka butuh sesuatu atau kesepahaman ideologi, tapi bukan pengkhianat ya. Itu iya, nyampur Pak. Tadi istilah saya mungkin si reptilian itu lagi dia reptilian yang sifatnya saintis. Jadi kan alien itu juga fungsionalnya ada yang di pemerintahan, ada yang di saintis, ada yang iya. umum-umum aja, ada yang astronot juga Pak, gitu loh. Jadi mungkin terbagi juga kayak kita gitu, cuman mungkin teknologinya lebih tinggi ya. Nah, kemudian yang saintis ini, misalnya yang reptilian nih, dia di hire sama Mantis ya waktu itu, dan dia bekerja di di kapalnya Mantis gitu loh. Kalau kalau saya tebak sih seperti itu gitu loh. Jadi Iya. kadang-kadang nggak bisa menyamar. Tadi kan saya cerita di Canis Minor sendiri, saya baca ya itu bukannya ini ya. Jadi itu sendiri ada ras reptilian di situ, Draconian, ada ras Pleiadian di situ, ada ras satu lagi Grey. Jadi memang di satu area itu tadinya bertempur, kemudian mereka membagi ruang dan ada yang kena jajah juga. Ya yang paling rendah ya Grey itu gitu, harus nurut Iya. gitu. Kebanyakan jadi buruh. Ya samalah kayak 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 kalau kita kan bulenya lebih lebih dominan ya di sini ya Pak ya, setuju ya tadi Bapak bilang ya, bukannya ini kita nggak. Nah Ah, kebanyakan yang Asia atau Afrika, terutama paling rendah kan Afrika. Afrika ini yang jadi agak kurang gitu loh. iya. Ya kalau masalah dia jadi Afrika apa aliennya jadi Afrika, jarang Oh, Afrika saya juga nggak tahu sih. Kalau iya. saya lihat dia alien ini menyesuaikan dengan kesadaran dan peradaban pada saat itu menurut saya sih. Karena waktu dia menjadikan misalnya berubah di India itu dalam bentuk ya bentukan dewa-dewa India itu gitu loh. Kan konon Hmm. katanya Mahabharata itu kan sebenarnya perang perang nuklir. Di Kurukshetra itu kan masih ada kandungan nuklir. Jadi mereka tuh cuman Oke. karena manusianya tersetting menjadi lebih, waktu habis perang kan kita menjadi peradabannya turun tuh Pak. Jadi kita menyesuaikan nih saat itu ngertinya panah ya panah sakti. Iya, Apa istilahnya kalau di sini cakra ya. iya. Batara Kresna kan cakra ya seperti itu. Tapi sebenarnya itu ya tombak-tombak itu. Konon katanya juga kalau di Tibetan tuh ada Vajra Pak namanya tiga. Itu sebenarnya laser Pak. Kan dicoba aja lihat tiga, ada yang lancipnya satu. Itu laser sebenarnya. Gitu hanya kita nggak tahu manusianya tersetting menjadi lebih apa turun peradabannya, jadi kita disesuaikan dengan kondisi saat itu, kondisi Oke. saat itu ya. Tapi balik lagi kalau menurut saya yang tadi, kenapa waktu di melalui hipnoterapi gitu ya kan pasti Iya. samplingnya banyak. Tadi Bapak berkesimpulan ditanya A B C D E, ternyata mantis yang di Iya. atas, kemudian ada tall grey grey Grey, Oke. kemudian yang Oke. nanyain masa lalu tuh si reptilian Reptil. kan, ya kan. Kalau yang saintisnya yang nanya,
ngetes embrio sperma itu Itu yang tall Grey grey. kalau. Tapi Iya. sekali lagi, ini menurut Jacobs ya. Tapi Hmm. nah, coba ini menarik juga. Nah, coba jadi pertanyaan saya dan mungkin juga pertanyaan banyak teman-teman ya. Oke, kalau mereka katanya saling berperang, tapi kok penculikan mereka bisa kompak? Nah, itu yang saya ya masih pertanyakan di situ, Pak. Ya, mungkin pada saat perang itu kan pasti ada yang lebih dominan, Pak. Siapa yang lebih kuat saat itu, gitu loh. Hmm. Menurut saya ya, kan mereka berperang nih. Tapi kan misalnya Amerika sama Rusia berperang nih, Iya, perang-perang. Ternyata Rusia yang kecil gitu nyerang dulu. Pelurunya lebih banyak, peluru nuklirnya. Kena duluan, kenanya Washington lagi habis Amerikanya kan. Berarti saat hmm. itu biarpun teknologinya Amerika katanya lebih bagus, tapi yang duluan nyerang lengah gitu, ya Rusia yang jadi dominannya gitu loh Pak. Kalau kalau saya, karena Iya, iya, menurut menurut literatur ya, kayak Draconian Reptilian itu juga nggak hanya di gugus bintang tertentu. Jadi ada bintang A, bintang B, bintang C, ada yang melarikan diri gitu loh. Kalah perang dia pindah ke galaksi lain, pindah ke planet lain atau ke matahari lain gitu loh Pak. iya, Katanya ya, ini kan kita iya. agak Ya, ngeri-ngeri juga. saya ngerti, makanya kan saya juga berdasarkan apa yang saya baca tadi ya. Nah, makanya juga kayak kita diskusikan sama-sama. Ya, ya begitu sih Pak. Kalau menurut Jacobs ya, jadi Iya, iya. itu mungkin ya saya nggak tahu satu grup itu apakah istilah yang tepat ya. Tapi yang jelas kalau udah saat penculikan mereka semua kompak. Itu aja. Iya, mungkin karena kita dianggap paling kurang kali ya. Ya, mungkin Paling kita masih kurang. perlu waktu ya. Tapi seenggaknya ini info yang ya bisa saya sampaikan ya untuk saat ini. Iya, Ah, tapi yang pertama nih buat teman-teman emang sa- eh, alien ini sangat takut manusia menghancurkan melalui nuklir, Pak. Bapak iya, pasti cek kalau ada nuklir pasti ada alien di situ. Karena dia betul. mantau, Pak. Kalau Iya, buminya hancur, yang sebagian alien ini yang beda dimensi juga hancur, Pak. Kalau kita bilang kan jin ya. Itu salah salah satu ungkapan di agama Islam lah ya, iya. sorry, itu sebenarnya alien Ah, yang dimensinya di sini. Itu. oh, oke. Nah, Sebenarnya alien, dewa, jin, malaikat itu kalau tebakan saya itu podo wae, Pak. Sama-sama saja. oh, Iya, cuman kalau bicara secara lebih saintifik itu alien gitu. iya, Gitu. iya. Cuman ya memang kan ada yang lebih observe secara empiris, empiris data harus kelihatan, ada juga yang lebih ke arah New Age. Biasanya ada dua karakter. Benar ya Pak ya? Iya, saya Di bisa benarkan itu. Kalau pakai empiris data ya, saya pakai Jacob tadi, alien tadi, ya. ya rupanya satu grup. Ya ini kan berbeda dengan pandangan New Age atau pandangan kaum spiritualis yang suka meditasi kan. Mereka selalu bilang ya, itu tadi dari lira, dari segala macam, dan katanya perang. Ya saya cuma bicara data yang ada empiris itu tadi ya. Ya, Itu ya, bukan dari saya Jacob sih. Banyak juga ufolog lain yang senada ya, walaupun juga ada perbedaan, tapi intinya sama gitu. iya, sana karena bicaranya pasti ada otak kanan dominan, ada otak kiri dominan. Dan harus juga nggak bisa salah satu dominan. Nanti kalau otak kanan yang tadi yang dibilang New Age atau apa terlalu dominan, tidak ada pembuktian secara logik proses. Kan kalau dibilang kita harus bermain di otak kiri dan otak kanan. Otak Iya, kanan oke, tapi harus dibuktikan juga secara logis, logika. bagi saya. Ya, cuman logika itu adalah suatu premis yang dianggap benar oleh sekumpulan orang pada waktu tertentu dan pada waktu ya waktu tertentu. Jadi saat ini karena Ya, teknologinya saat ini belum nyampe, jadi dianggap misalnya ya Pak ya, ini melebar dikit sorry, santet itu kan pada saat itu absurd, tidak ter tidak terdeteksi. Belakangan mulai dengan adanya kuantum. mental tegeman itu ya. Ya, tapi itu juga masih pseudo science. Dia ngomong itu saya juga masih bingung lah. Logika prosesnya gimana? Materialisasi dematerialisasi itu oke. Logikanya masih masuk. Tapi pembuktian empirisnya nggak ada di situ. Masih menurut saya masih setengah pseudo science ya. Termasuk yang kuantum
entertainment tadi ya. Quantum physics itu menurut saya masih banyak pertanyaan yang harus dibuktikan secara empiris, Betul, honest. Pak. Nah, Betul, saya setuju. Dan lagi juga, ya, fakta juga nunjukin kan, penemu kuantum juga bukan orang-orang penganut UX. Mereka membapa dengan matematika. iya, Maksudnya dengan perhitungan ya, dengan perhitungan. Gitu. Ya kalau misalnya kalau spiritualis udah tahu itu, mereka mestinya yang nemuin duluan. Tapi kan faktanya kita lihat ya, orang-orang yang ilmiah semua kan. iya, harusnya mesti di tengah lah Pak. Maksudnya tapi saya setuju dengan Saya setuju. adanya kanan sama kiri ini memperkaya gitu. Tapi tidak boleh dominan ya. Kanan nih, Ya, saya spiritual nih, mesti ini pasti benar. Ada ya, ini predian, ada ini itu kan terminologi saja ya. Kalau saya ya. terminologi kita nggak tahu fact-nya itu apakah dia namanya predian gitu Betul. atau mengendalikan dalam bentuk proyeksi energi Ya, dibentuklah jadi orang bule. Itu yang Bapak bilang ya, setuju karena mereka punya teknologi kayak itu loh, avatar. Avatar kan kita waktu ya, dibentuk si John itu kan dia dia sebenarnya orang kan jadi cuman dalam ya, bentuk avatar. Itu kan sama juga memproyeksikan energi. Gitu. Ya ya, Pak, Pak. gantian yang lainnya nih. Sorry Oke, dah Pak. panjang lebar. Oke, Makasih. ya. Ya, makasih, Pak. Makasih. Oke, ini kita coba lihat artikel yang kita di share tadi ya di grup Oh ya. ya, Pria oh dari Colorado Colorado mengaku ya. Ya. sebagai ayah Nah, dari 9 anak hibrida. nah. Campuran alien manusia. Oh, Romanek. Ini yang pernah kena kasus ini Mas, kalau nggak salah Romanek ini. Stan Romanek ya, dia nulis buku ya, saya ingat ya. Ada lupa judulnya, tapi kadang dia nulis buku juga ini. Kalau nggak salah dia kena kasus kasus asusila. Kalau saya nggak salah ingat loh. Uh, Bentar. Dia ini punya foto alien bukan ya? Yang ngintip di pintu itu saya lupa. eh Aduh, saya lupa nih. Tapi Romanek ini seingat saya tuh yang eh pernah kena kasus. Ini tuh internet itu kadang agak ini ya soal iklan-iklan tuh loh. Saya kemarin baru ngeklik iklan Eiger, muncul terus di internet ini. Jadi iya. annoying. Terus Tapi ya Stan Romanek ada, iya dulu pernah lihat ya. Saya belum baca, cuma ya dia nulis buku juga itu. kalau kalau seandainya dia Romanek ini yang punya foto alien mengintip dari pintu atau jendela, nah ini Iya. mungkin yang kena kasus eh pelecehan itu ya. Sebentar. Oke. Mungkin ada berita yang lain yang bisa kita lihat ya Oke, seputar mungkin di kolom chat mungkin hybrid ya. ada kolom chat kayaknya tadi belum kita perhatiin ya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Oh ya. Oh ini aja nih ya. Ini yang cewek Mungkin Mas punya Gatot, mungkin Mas eh, Gatot. Mas Gatot sebentar. Kayaknya nggak Tadi ada. ada, uh, Ini cuma Mas Dwi komen, Mr. Q, oh ya, interdimensional entity yang Star Trek tadi gitu. oh ya, interdimensional. Nah, sepertinya lebih memungkinkan itu ya Mas ya kalau bicara UFO alien ya. Lebih ya masih lebih kuat ke sana ya kayaknya. Ke kemana? Nah, oh, Interdimensional. ya kalau bicara Oh UFO alien ya lebih maksudnya ya asalnya kayaknya lebih kuat ke sana dimensi. iya, Uh, rasanya sih. Tapi saya ya. apa ya, kita tetap harus tetap menggali informasi lebih dalam ini. Tentu, tentu. Karena ya ini yang ya sama seperti dulu era 50 asalnya dari planet lain, dari galaksi lain. Tapi ya Ah, tahun 70 ke atas udah berubah lagi. hmm, Ya, bukan berubah ya, mungkin pergeseran ya. hmm, hmm. Dari UFO dari planet lain ya sampai sekarang sih ya masih ada. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Dwi ya. Oh Adakah iya. bukti secara ilmiah mengenai keberadaan alien Pleiadians? Pleiadians. Nah, ini kalau bicara ilmiah ini sulit ya. Jadi kayak siapa George Adamski juga dibilang dari Venus ya. Ya, Ya, gini kalau secara ilmiah, ini ilmiah ya, bukan ini ya tentu masih masih belum ada bukti ya. Kalau secara ilmiah ya. Tapi kalau dilihat dari segi apa nih, spiritual meditasi ya, menurut mereka ada. hmm, Tapi gini mas, oke, walaupun secara ilmiah, itu bukan berarti kita mentok di situ ya. Karena ada kemungkinan kita juga mungkin belum, pengetahuan kita sekarang ini mungkin masih belum luas ya. hmm, Maksudnya, ya, ya mungkin aja. Cuma mungkin pengetahuan kita sekarang masih terbatas barangkali ya. hmm, hmm.
Tapi kalau boleh pakai scientific ya, umumnya ya orang bilang ya masih sulit ya. Kayak rasanya masih sulit diterima kalau itu ada ya. Iya, Iya, iya. iya, iya. Tapi kita sudah menyimpulkan adanya alien hybrid. Nah, ini. Nah, itu ini ya kan ya berdasarkan investigasi semua kan. Kayak kayak khusus malam ini saya membahas Dr. David Jacobs. Uh, kan ya juga banyak ufolog kan juga udah apa ya meneliti itu kan. Ya kalau ya berdasarkan dari saksi yang diculik, abductee ya mereka bilangnya begitu. Ada planning anak-anak orang-orang hybrid itu tadi. Hmm. Oke, kalau bukti fisik, nah ini juga kontroversi ya kalau bukti fisik ya. Ini belum lama ini saya share kan di WAG ya. Yang ya maaf yang perempuan katanya bercinta dengan alien udah punya anak ya. Hmm. Ya, kalau itu saya masih pertanyakan ya. Tapi kalau menurut dia ada katanya di bumi nih hybrid. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih kalau gitu ya, kalau ditinjau dari filsafat ya. Berarti apakah Iya. orang-orang ini ada di realitas yang berbeda gitu ya? Oh, Orang-orang yang apa namanya eh katakanlah bercinta dengan alien, punya pacar alien gitu. nah Nah, itu. apakah ada yang salah dengan realitasnya gitu? Iya, iya. Nah, Ya, oh ya, ya ini perlu saya tambahkan ya. Kalau dari bukunya Jacob, kebanyakan yang dia itu ya, yang dia investigasi, mereka pasti ngeliat hybridnya bukan di waktu di bumi ya, waktu mereka di bawah UFO itu mas, Reza. diculik begitu ya Jadi, maksudnya. jadi misalnya orang ini diculik, nanti dia diculik lagi, pas diculik lagi, nah di situ baru dia lihat apa anaknya itu, keturunannya itu, Hmm. di situ dikasih lihat. Jadi pas penculikan berikut ya, anak-anak hybrid. Nah, ini menarik mas ya. Ini saudara mungkin bisa rencana saya fokus ya mungkin beta atau ke depan, tapi saya kasih sedikit aja. Hmm. Anak-anak hybrid ini mas, itu dilatih sama orang-orang yang diculik itu. Misalnya ada ibu diculik. Nah, Hmm. dia terus nanti dia ngeliat anaknya itu. Anak, mungkin anak dalam tanda kutip ya. Nah, alien itu minta ibunya mendidik anak itu gimana tentang bermain, tentang cara makan apa gitu loh mas. Aneh ya, tapi ya itu yang Kenapa ya alien ini tidak meminta untuk ini ya? Agak lucu juga ya. Maksudnya eh, saya nggak meragukan kasus ini ya, tapi saya meragukan ya, perintahnya si alien ini ya. Mereka itu sudah katakanlah ya menghamili secara diam-diam. Begitu anaknya iya, lahir, malah ibu ini minta disuruh, eh alien ini apa minta si ibu ini untuk mendidik ya. Ini iya. cukup cukup aneh ya. Malah kayak cenderung patriarki gitu aliennya. Kebanyakan yang saya baca emang perempuan yang itu ya. Yang laki ada sih, tapi di Jacobs dia sedikit yang dikasih contoh ya. Nah, ini penting nih Mas. Betul, ini sehubungan dengan ras ya. Oke, di bukunya Jacob dibilang all over the world, jadi seluruh dunia diculik, termasuk dari India. Tapi dalam bukunya saya lihat ya India cuma satu. Itu pun India yang tinggal di Amerika tuh kan. Nah, itu Mas, itu yang pernah saya bahas di kampus apa ya namanya? Ciputra. Iya. Ketika kita membahas alien, maka yang disebut dunia adalah Amerika. Yang disebut Nah, Nah, ketika ketika kita membahas sejarah atau iya. ancient, yang dibahas adalah piramid, piramid apa namanya piramid Mesir. Padahal Nah, banyak hal gitu loh. Tapi betul, entahlah ya, betul. saya tuh kadang tuh juga agak-agak ini dari ini bukan ini dari sudut pandang orang-orang bule ya gitu. Jadi ketika Iya, ketika kita apa namanya itu nonton film sci-fi itu yang iya. disebut dunia ya sekitaran Hollywood dan sekitarnya gitu. Nggak sampai kayak misalkan Nepal gitu atau Oh mungkin iya. mungkin negara yang namanya Trinidad Tobago gitu. Oh nih Iya, iya. silakan Mas Dwi. Belahan bumi yang lain nih, itu ya pasti saya. Karena biasa Ya, Western yang dominasi ya. eh, Eh. silakan Mas Dwi. Mas Reza, Mas Dino. Ya, Ya, silakan Mas Winanto. Nah, Oke. ya, ini mau berbagi ya. Mas Reza, bisa ya. Iya, iya. dipampangkan nggak tadi yang saya WA gambarnya? Oh iya ya. Tapi Iya. nggak apa-apa ya, saya mohon maaf ya. Kita udah dewasa semua loh ya. Udah dewasa. Nggak apa-apa ya. Gambarnya maksudnya Ya. ya. Iya, nggak Gambarnya apa-apa memang kan. rada-rada nyeleneh gitu ya. Jadi Ah, ada, saya mau kasih tahu ada kasus loh. Sebetulnya kalau tadi saya tanya, Hmm. eh, ada bukti fisiknya nggak sih? Atau ada bukti secara ilmiah nggak sih? Ternyata ada loh.
Ternyata ada. Oh, Dan lucunya bukti ilmiah itu tidak pernah terangkat apa ya? Selama 25 tahun terakhir ini nggak pernah dibahas. Padahal mungkin tahun 98 sebelum tahun 2000 rame itu. Itu yang aneh. iya. Nggak ada orang menyangkal, tapi redup gitu aja. Udah, Mas. Oh, ya ya Jadi ya. saya bercerita. Ini cerita di kejadiannya di Sydney. Jadi tahun 92 kalau nggak salah. Nah, ada pertemuan encounter Ini antara, kelihatan kelihatan nggak ini? ya, maaf ya sebelumnya. Nggak ya, apa-apa. nggak apa-apa, nggak Nah, apa-apa. itu ada encounter antara seorang laki-laki dan dua orang itu. Oh, Nah, pasca encounter, nah, di tubuh si laki-laki tersebut ditemukan ada apa namanya rambut pirang seperti milik yang sebelah kanan. Oh, oke. Wah, beneran dong, gitu. Rambut pirang nih, masukin ke plastik, dibawa, sampelnya disimpan. Baru sekitar 6 sampai 7 tahun kemudian dilakukan pemeriksaan sequencing DNA. Pakai zaman dulu pakai itu sama kita kemarin apa COVID ya, PCR, oke. pakai polymerase chain reaction itu. Iya. Nah, hasil pemeriksaannya ini yang saya anehnya 25 tahun kok redup nggak ada yang cerita sama sekali. Hasil pemeriksaannya itu ditemukan adanya kutak-kutik DNA yang udah teknologinya advance karena Oh, didapatkan DNA asing oh, bercampur dengan DNA dari eh, apa namanya manusia yang berasal dari suku Pygmy di Afrika Hmm. iya. sama ada suku Gaila apa-apa itu daerah Eropa Iya. dan diduga itu berasal dari 5.000 tahun yang lalu adanya keberadaan apa namanya gen tersebut. Terus ditemukan lagi adanya gen anti HIV. Oh, Anti anti HIV itu HIV. kan HIV. Anti HIV itu kan ditemukan dari gen yang ras kera ya. Gorila, sorry. Oh, iya. Ah, anti HIV itu memang mulai keluar itu mulai mulai ada di Tengare kalau hasil penelitian secara genetika itu didapatkan juga sama hampir 5.000 tahun yang lalu ada. Artinya pada zaman dahulu kala itu kan sudah ada percampuran antara ras asing dengan manusia Afrika dan manusia Eropa. Kalau tadi kita bicara salah loh, kenapa sih? Sorry, waduh baterai habis. Iya, tadi suaranya sempat pelan, Mas. Tapi, Iya, saya nyambung baterai dulu ya. iya, Bentar iya, aja, bentar aja. iya. Oh, iya. Silakan, silakan. Silakan diisi dulu deh yang lain. Oh, oh iya, iya, iya. Oh, Iya. Wah, ini menarik ya. Berarti intinya pada zaman dahulu itu ada sudah ya, ada. hubungan. Nah, Ha, 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 ha. ya. Nah, ini kita Tapi mungkin ya gimana, Mas? sambil nunggu Mas Dwi coba. Eh, tuh, saya tadi belum itu ya. Ini Mas, slide yang ada 4 spesifik ya di berita Eh, supaya makin jelas tema utama kita ini. Slide yang ya paling akhir juga sih. Bentar. Nah, Saya tuh Zoom itu agak gaptek ya. Maksudnya kayak nggak bisa cepet gitu loh kayak orang-orang. oh, Jadi nggak saya apa-apa Mas. It's okay. It's okay. pelan-pelan. Nggak apa-apa. Nah, berarti sesudah ini nih Mas, sesudah ini. Nah, ini inti dari tema malam ini sesudah ini ya, sesudah slide ini. Ya, Nah, ini dia nih. Coba ya kita lihat nomor 1 ya, selection fiktif around the world. Nah, ini dikatakan around the world ya, tapi contohnya kebanyakan dari barat semua. hmm. Itu yang saya sayangkan dari Jack Toko bukunya, yang dari India itu yang saya pengen tahu loh tadi. Ya disebut satu, tapi Indianya yang udah di Amerika juga. Hmm. Nah itu Mas. Nah, Halo. Ya, halo ya ya, Mas Dwi. oke. Ah, Nah, boleh boleh nerusin lagi ya? Boleh, boleh. silakan lanjut, Eh, lanjut, lanjut. saya ingat, Nah, saya ingat, saya ingat. Jadi ya, itu ada percampurannya. Jadi yang pertama kali itu ini
banyak percampuran ternyata. Satu dari suku Pygmy di Afrika, kedua dari apa aborigin, ketiga dari Eropa yang Gaelic itu mungkin ya orang Galia mungkin zaman dulu banget ya. Kayak Asterix Artinya ya. sudah iya iya itu. Pokoknya karena bicara masalah 5.000 tahun yang lalu, Hmm. termasuk ditemukan adanya imun terhadap HIV, HIV AIDS. Artinya eh, ini sudah lama terjadi kasus percampuran ini di Tenggarai sudah lama bahwa dari ada DNA asing sudah bercampur dengan DNA manusia dan ini pun ditemukan kenapa DNA manusia kuno padahal kan diperiksa kejadiannya tahun 92 kan. Hmm. Nah, lucunya ini saya cuma mau kasih tahu aja ini kasus ini 25 tahun terakhir nggak ada cerita apa-apa yang menyangkal nggak ada yang ini pokoknya sepi aja habis itu padahal rame waktu tahun 98 99 dulu ini. Saya cuma mau mau kasih informasi bahwa di dalam DNA-nya yang tadi itu, yang bule itu yang sebelah kanan, Ya. nah, itu terdapat ras suku Pygmy Afrika sama aborigin. Artinya tidak serta-merta bahwa dia bule, penampilan bule, tapi DNA-nya asli Galia gitu. Ada percampuran Hmm. juga. Nah, itu. Ya sebetulnya nggak superioritas tampil kayak bule juga kalau saya lihat itu. Itu aja sih informasinya. Artinya bukti secara ilmiahnya ada loh. Penelitian DNA dari hybrid itu ada dan hybrid itu memang sudah dibuktikan dari pemeriksaan PCR ini. Itu Mas Oh, Dino. Hmm. iya, tapi sebentar Mas. Mas Dwi, itu hybrid itu berhubungan dengan alien atau dalam arti apa hybrid di sini yang dimaksud Mas Dwi ya? Iya, si orang muda ini yang ketemu sama mereka berdua itu ya memang seorang abductee yang Oh, ya iya. udah dari zaman dia masih tinggal di Libanon, masih kecil, dia udah sering di abduct sampai dia tinggal di Sydney, udah sering di abduct. Nah, kejadian yang dia ketemu yang terakhir kali itu dia dapat itunya, dapat rambutnya. Itu yang di tag DNA-nya. Oh, iya, iya. Cuma, nah, masalahnya itu cerita, apa tadi selama 25 tahun nggak itu ya? Nggak ada, gimana nih? Nggak ada. Nggak Peter diberitahu. Corey, Peter Corey kalau Mas Mas Dino pernah dengar. Iya, Peter Corey interkuri. kasusnya. Ya, Peter pernah Peter denger lah Curie. Mas Dino. Nggak, belum, ya, yang di Australia itu kan ya, Iya interkuri. kan? Dua Oke, puluh oke. lima tahun nggak kedengeran apa-apa loh. Ada sesuatu hal untuk nutup-nutupin ini. Itu aja nggak ini saya kasih informasi. Ya, boleh, boleh. Ini bagus. Ini input juga buat saya juga sih. Nanti Nah, coba saya artinya dalam. artinya secara fisik keberadaan mereka benar adanya, sudah bisa dibuktikan. Walaupun Oh, ditemukan hanya lembaran rambut pirangnya aja. iya. Tapi menunjukkan ada sesuatu yang asing di situ ya. Ada yang asing dan berasal dari ribuan tahun yang lalu. Bukan DNA-nya manusia apa namanya manusia modern. Iya, iya, iya. Oke, oke. Coba nanti saya itu ya, saya coba dalami itu juga. Saya jadi ingat bukunya Bob Hopkins ya, tapi yang itu Mas, dia sama Betul. penulis lain. Oh, saya belum baca Oh. penuh ya, tapi nanti, nah pas yang dibilang Mas Dwi tadi kayaknya, nah dia katanya sih kalau saya nggak salah kan ada bukti, tapi itu saya belum baca, nanti saya baca deh bukunya Bob Mhm. Hopkins. Oke, menarik Mas, ini ya input yang berharga sekali nih. Ah, Terus yang nomor Ya, 3 ini hibridasi program ya. Oh, gimana nah, Mas yang Dwi? nomor tiga Oh. di aliens, oh tuh yang nomor dua ini yang tadi kita bahas ya, alien Oh. mengumpulkan sperm dan eggs ya, belum Hmm. genetically, fetus. Nah, nomor tiga ini refined hybrid continual. Nah, ini loh Mas, refine ya. Jadi refined hybrid itu maksudnya bagaimana tuh ya? Continual alteration, perubahan kali ya maksudnya. Characteristics. Jadi tujuannya hybrid ini itu supaya lebih mirip manusia Lebih mirip manusia dengan ya. dengan membawa karakteristik alien yang penting-penting gitu. Oh ya, ini tadi saya bilang ke Mas Reza kan alien apa abductee yang dibawa ke UFO kan mereka diminta mendidik kan? Iya sih. Jadi supaya mereka bisa menyesuaikan Ya.
Iya, apa? Ya gaya hidup manusia. Nah, yang nomor 4 ini yang paling penting ya. Ini terakhir kita bahas ya. Prepare nah, jadi mempersiapkan untuk masa depan. Nah, itu tadi Mas ya. Nah, the productive for future event gitu ya. Nah, oke, tapi tuh kalau saya hubungkan dengan Mas Dwi tadi menarik sih, interfuri ya. Cuma, nah masalahnya nggak ada 25 tahun, nggak ada ya informasi lebih lanjut ya. Ya, oke, ya saya setuju kalau itu hybrid. Cuma apakah dia dapat apa yang seperti di nomor 4 ini, prepare for productive for future event, nah itu ya saya masih pertanyakan ya. Ya, tapi itu oke, saya belum bisa berpendapat karena saya belum baca kasusnya secara dalam, nanti saya lebih dalam ini kasusnya tadi. Iya, ya. Mungkin kolom chat, mungkin ada yang tanya-tanya barangkali. Nah, Sebentar. masih ada. Saya lihat banyak cuma saya belum kita belum buka semua ya. Ada buku dari saran Mas Gatot, yaitu buku karangan Daniela Fenton. Bentar, saya share Oh, screen dulu ya. iya iya iya. Zoom. Sekarang ini buku hybrid banyak sih. Yang bukan yang lama ya. Yang tahun 2000 ini saya lihat banyak nah, terbit. Loh, mana tadi? Oh, ini loh. Hybrid Humans Scientific Evidence of Oh iya, Our... tahu tahu. Belum baca ya, cuma saya tahu ini Human Scientific ya, Evidence. Nah, ini barangkali dengan Mas Dwi tadi, nih apa berhubungan nih. Nah, maksudnya sejalan dengan yang dibilang tadi Mas Dwi ya. Cuma kalau ini 800.000 tahun yang lalu ya. eh, 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 Kayaknya pernah lihat deh. Nanti saya cari e-booknya deh. Kayaknya pernah lihat ya. Hybrid Human Scientific ya. hmm. Tapi oh ya, tapi teman-teman saya tekankan sekali lagi. Oke, kita bicara hybrid, tapi hybridnya yang saya maksud malam ini berdasarkan David Jacob ya untuk persiapan masa nanti ya, future event ya. Hmm. Uh, ya nanti ada apa? Ada perubahan deh, the change ya, perubahan secara politis dan spiritual. Hmm. Nah, ini kalau apa ya? Ini apa ya? Sebentar, Nes. Oh ya, Ini adalah apa yang akan saya bahas di minggu depan ya. nah, Ntar. Download. minggu depan juga sealiran ya, apa namanya, mirip-mirip. eh Lebih ke konteksti sih, lebih Oh, ke oke, oke. konteksti. Nah, Jadi saya tertarik sih membahas orang ini ya. Nah, ini adalah cincinnya Akon. Nah, besok minggu depan yang saya bahas adalah Elizabeth Clare ya. Itu seorang oh, kon satu belakang eh, ya. seorang kontakti yang dia diberi cincin oleh alien yang bernama Ekons ini. Dan menariknya sih, kalau yang dari saya ketahui ya, nggak cuman si nggak cuman Elizabeth aja yang apa, yang diberikan bukti-bukti oleh Ekon ya. Tetapi penduduk sekitar juga melihat, bukan melihat Ekonnya, tapi melihat bukti-bukti yang diberikan oleh Eken, kayak misalkan tumbuh-tumbuhan, kemudian cincin, kemudian apa lagi ya, saya kok lupa ya. Tapi yang jelas itu adalah tumbuh-tumbuhan dan cincin ini ya. Cincin ini sekarang sudah diberikan ke... Jadi Elizabeth itu punya teman ya, sahabat dekat gitu ya, perempuan. Nah, perempuan ini punya putri. Nah, berhubung Claire sudah wafat ya. Nah, kemudian temennya Claire juga sudah wafat, kalau nggak salah. Jadi cincinnya ini diberikan ke si anaknya sobatnya Elizabeth Clare. Jadi cincinnya ini tengah ini mutiara ya. Kalau nggak salah badan cincinnya ini warna hijau atau hitam gitu ya. Tapi yang tengah ini seperti mutiara gitu. Jadi ini pembahasan saya di minggu depan. Dan katanya juga Elizabeth Clare ini punya anak dengan Econ. Cuman ya saya akan apa ya, pelajari lebih lanjut lagi. Dan yang menarik adalah kalau misalkan teman-teman sempat melihat video saya wawancara dengan seseorang yang ingatannya ditukar ya. Eh,
kalau misalkan belum, nah ini saya sedikit cerita. Ada seorang laki-laki yang ada di adalah daerah ya pokoknya ya di Jabodetabek. Tahun 2013 itu dia kedatangan temennya, dicurhati ya, masalah ya adalah curhat-curhat antar laki-laki gitu. Nah, terus mereka berdua ini lihat ada UFO berwarna biru. Menurut orang yang saya wawancarai, UFO ini menyorot sinar ke badannya dia. Sinar yang tanpa jalur gitu ya. Kaget, dia benar kaget ya. Waduh, disorot ini. Nah, temennya juga kaget. Nah, eh, menurut ingatan si orang yang saya wawancarai, temennya ini kabur, dia sendiri kabur ke dalam rumah, gitu ya. Jadi temennya kabur pulang, dia sendiri pulang ke rumah. Nah, baru sekitar mungkin ada sebulan yang lalu ya, dua, dua sahabat ini ketemu lagi gitu ya, ketemu lagi terus saling cerita. Dulu 2013 tuh gimana sih kejadiannya? Nah, kejadiannya malah lebih aneh lagi. Kalau menurut pengakuan si teman orang yang saya wawancarai, si katakanlah si A ya, si A ini adalah orang yang saya wawancara, si B ini adalah temennya si orang yang saya wawancara. Si menurut pengakuan si B, si A ini masuk ke dalam rumah, kemudian keluar lagi membawa kamera Nikon. Nah, si A ini kaget. Kaget kenapa? Karena kamera Nikon ini nggak pernah ditunjukkan ke siapa-siapa gitu. Tapi kok si B tahu gitu. Berarti kan kejadian yang dialami si B ini kan real ya. Atau bisa dibilang masuk akal lah ya. Nah, sedangkan di sisi lain si A ini merasa kejadiannya nggak kayak gitu gitu loh. Nah, balik ke kasusnya Elizabeth Clare, suatu ketika Clare ini naik kuda bersama anaknya yang biologis ya. Clare ini punya suami kalau nggak salah, punya suami biologis. Ketika berkuda sama temennya, sorry sama anaknya, Akon ini datang, si aliennya Claire ini datang, kemudian ya tiga orang ini ketemu. Nah, tapi anaknya ini merasa aku tuh nggak ingat ketemu Akon gitu loh. Tapi ibunya ini cerita, kamu ketemu kok, aku pakai baju ini gitu loh. Jadi itulah nanti yang akan saya bahas ya. Menurut saya kasus ini cukup menarik ya, karena ada ingatan yang entah ditukar atau hilang ya. Kemudian juga ada eh, kesaksian penduduk lokal yang melihat tanaman-tanaman aneh, kemudian cincin ini, ya macam-macam lah pokoknya dari trailer ini. Jadi minggu depan saya akan bahas ini ya. Mudah-mudahan saya nggak ada halangan sehingga bisa membahas hal ini gitu. Nah, mungkin Ya, teman-teman ada pertanyaan lain seputar kasus ya. hybrid ya. Ya. Sudah jam berapa nih Mas ya? Ini sudah jam 21.52 Mas. Oh ya, sedikit lagi. Oke, mungkin ada teman-teman, Nah, tidak ada tanggapan, pendapat. Ya, sambil tunggu ya, saya ya juga ya ikut memberikan penjelasan. Ya, jadi gampangnya begini. Jadi semua tujuan penculikan alien ya, dari khususnya dalam sejarah modern ya, alien itu dia diam-diam memelihara rahim ya dari wanita yang diculik ya. Gitu. Makanya kalau ada kasus wanita kehilangan dia merasa dia ngerasa hamil terus tiba-tiba kok nggak hamil lagi ya, itu karena ya perbuatan alien itu tadi. Dari mana alien bisa tahu ya, dari implan yang ditanam tadi. hmm, hmm, Nah, mengenai tujuan, emang diakui juga Jacobs ya, dan juga banyak ufolog juga bilang sebenarnya masih misteri ya tujuannya. Coba tapi yang disinyalir kuat ya itu tadi, penciptaan makhluk baru ini hibrid yang nanti akan ini mas memimpin kita, mengarahkan kita umat manusia ke masa yang lebih baik. Nah, nah, hmm, makanya mengapa yang kebanyakan ya yang diculik itu pasti dikasih vision yang saya bilang tadi ya, entah ledakan nuklir atau penyakit, banjir kayak gitu-gitu. Itu maksudnya kalau ya itu peringatan dari alien kalau manusia masih gaya hidupnya kayak gini itu akan terjadi gitu. Tapi sebentar ini tetap masih ada mencurigakan ya. Jacob juga mau tanyakan, mungkin bisa juga itu juga suatu trik dari alien ya. Dia sengaja kasih bencana supaya nanti kita mengandalkan mereka loh mas, mengandalkan makhluk hibrid yang nanti yang akan datang gitu. Bisa juga itu trik hmm, ya. Sebenarnya rata-rata ya semua para ufolog setuju
oke, pendapat mereka boleh beda-beda deh, tapi mereka ada satu hal yang mereka sepakat. Keuntungannya lebih banyak buat alien kalau dibanding buat umat manusia. Itu sih, Mas. Iya. Jadi, ya sebenarnya itu pendapat yang fair ya. Kita juga nggak tahu itu baik atau jahat, kita tetap misteri loh, Mas. Hmm. Cuma ya, kalau diduga kuat ya, keuntungannya lebih banyak di pihak aliennya itu. Hmm. Ya, itu. Saya setuju dengan mereka, Mas Dino. Iya, saya setuju juga Eh, sih. jadi apa ya? eh bentar. Ini saya close dulu rekamannya, baru nanti mungkin saya bisa ngomong agak bebas. Bentar ya. Oh iya, Ini saya cuma matikan rekaman ya. Oke, ya, teman-teman, terima kasih sudah bergabung di acara Beta Talks ya. Kita akan ketemu lagi di pembahasan yang akan datang. Terima kasih. ya.